Episode 76 Terobosan dalam keadaan mental. Kabel hitam kematian mengunci Tang Tian dengan kuat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang dilepaskan dari kabel, dan perasaan korosif yang mati rasa di kulit terasa seperti cacing yang tak terhitung jumlahnya menggali ke dalam tubuhnya. Di bawah tekanan besar dari kabel kematian, Tang Tian merasa seolah-olah tulangnya hampir putus. Di depannya, aura kematian begitu kental sehingga membeku menjadi sabit, melepaskan perasaan dingin yang sangat menggigit, seolah-olah itu adalah sabit yang khusus digunakan oleh Dewa Kematian untuk mengklaim nyawa. Kekuatan King Puppet selamanya tidak ada bandingannya dengan Dewa Kematian, baginya untuk melepaskan teknik itu, ia harus menyerah. Dengan lengan yang patah, aura kematian Raja Boneka di seluruh tubuhnya dengan cepat jatuh, menjadi sangat redup, seperti amis menghilang. Serangan bunuh diri. Keadaan mental sedingin es Tang Tian tidak melompat sama sekali, matanya seperti besi cair melepaskan perasaan berdebar-debar. Waktu seakan berhenti untuk merangkak. Lampu merah yang bergelombang terus mengeluarkan dari Demon Figure, seolah-olah Demon Figure itu sendiri adalah api. Darah dan daging di tubuh Tang Tian terbakar dengan tenang, lampu merah seperti tanur pembuatan baja, dan tubuhnya seperti bahan yang disempurnakan, terus dibakar dan direformasi. Perubahan aneh terjadi sangat cepat di dalam Tang Tian. Aura kematian yang menyusup ke tubuh Tang Tian hancur setelah menyentuh lampu merah. Kekuatan yang tak terlukiskan diam-diam terbentuk di dalam tubuhnya. Origin Force terbentuk ketika kekuatan TVC dinyalakan, dan kekuatan Tang Tian datang dari antara otot dan daging, pada lapisan dan lapisan tumpang tindih, dan meskipun kekuatan bergerak dengan kecepatan kilat, masih perlu waktu untuk dibentuk. Tapi itu berbeda sekarang, Tang Tian merasa bahwa di dalam tubuhnya terdapat samudera agung yang melambai kapanpun diinginkan, dan dia bisa mendengar kekuatan tak berujung bergolak dari luasnya. Itu seperti laut yang berputar, tidak, itu seperti lautan yang menyala-nyala, ia bergerak tanpa henti. Dan setiap gerakan kecil akan menyebabkan tsunami. Apakah ini esensi sejati dari segel tinju marah? Keadaan mental sedingin es Tang Tian akhirnya berubah, tiba-tiba, seutas pemahaman muncul dalam benaknya, gelombang T-Demon Six Cells bukanlah teknik bela diri yang digunakan untuk bertarung, tetapi metode untuk memperbaiki tubuh. Gelombang. Pikiran ini terlintas di benaknya, tetapi bukan saatnya untuk merenungkannya. Tanpa melakukan apa-apa, lautan yang kuat di tubuhnya tiba-tiba menjerit, mata Tang Tian bersemi menarik cahaya merah, lengannya berhenti bergerak, pinggangnya tiba-tiba meletus dengan sejumlah besar kekuatan saat ia berbalik. Kabel kematian yang ketat sangat kokoh, dan kekuatan yang kuat melewati kabel kematian, menyebabkan tubuh Raja Boneka langsung kehilangan keseimbangan. Mereka merasa seolah-olah menjadi cahaya, tubuh mereka membumbung tinggi ke langit dan tanpa sadar memegang kematian dengan cara yang tak tertandingi. Keempat boneka Raja Kematian benar-benar berputar ke udara oleh Tang Tian. Bang! Salah satu wayang Raja Kematian yang terbang terlempar seperti jalan pintas, dan menabrak sabit wayang Raja. Sesi. Boneka Death King yang tangguh dan tahan lama dengan mudah diiris menjadi dua. Itu tidak mengungkapkan setetes darah. Black Skite tampaknya telah makan makanan dan menjadi lebih padat dan gelap gulita, dan terus terbang ke arah Tian Tian. Hati Tang Tian bergetar, dia tidak menghentikan putarannya, dan dia mulai berjingkat-jingkat. Bang! Tanah di bawah kakinya hancur, Tang Tian yang masih berputar tampak seolah-olah sedang berseluncur es, dan tiba-tiba meluncur beberapa meter ke samping. Sesi. Wayang Raja Kematian yang lain diiris oleh Skite King Puppet dengan mudah seperti kertas, terbelah menjadi dua, The King Puppet Skite terus menyerap aura kematian, menjadi lebih padat dan hitam, dan anehnya mengungkap astren dari gloss logam. Itu terbang dalam lengkungan aneh di udara, menghasilkan suara siulan dan terus menembak ke arah Tang Tian. Tang Tian tidak mengharapkan sabit menjadi begitu aneh. Tanpa berpikir, dia berjinjit lagi, dan meluncur semakin jauh. Setengah jalan di udara, tangannya tiba-tiba melesat keluar, telapak tangannya bergerak seperti kilat saat ia meraih leher dua Raja Boneka Wayang, retak, leher mereka langsung patah. Tapi boneka Raja Kematian seperti kecoa, meskipun leher mereka patah, tetapi mereka masih bergerak untuk menyerangnya. Perasaan bahaya melonjak dalam pikiran Tang Tian. Tanpa berpikir, dia meraih telapak tangan mereka dan mengayunkannya, lalu melemparkannya jauh-jauh. Bang! Bang! Mereka berdua meledak menjadi kabut hitam di langit, anehnya, dua resimen kabut tidak menghilang, dan bertanya-tanya seperti makhluk hidup, itu aneh dan mengerikan. Siu, sabit itu seperti hiu yang menangkap aroma darah, ia membelok dan menyapu dua kabut hitam. Dua awan kabut segera menghilang tanpa jejak tersisa. Sabit hitam tiba-tiba berhenti dan melayang di udara dengan tenang, benar-benar mengubah bentuknya, tubuh bilah yang lebar menunjukkan banyak wajah yang jahat dan terdistorsi, dalam urutan terkecil hingga terbesar. Tepi sabit bahkan lebih menakutkan, itu adalah deretan gigi dengan tetesan darah. Tubuh bilah yang lebar sama sekali tidak cocok dengan tampilannya, dengan pegangannya yang sangat panjang, itu membuat orang-orang curiga bahwa itu akan pecah ketika bersentuhan dengan kekuatan. Hesin yang berada dalam kegelapan memiliki penglihatannya merah, dua garis darah jatuh dari matanya. Darah juga mengalir dari hidung dan mulutnya. Tapi wajahnya menunjukkan senyum aneh.
Deat Gatskite. Siapa yang tahu bahwa aku akan bisa melepaskan teknik ini sebelum aku mati? Hesin tertawa pahit, pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi keadaan mentalnya sudah diambang kegilaan, ekspresinya adalah seorang maniak, aura kematian berturut-turut dari 5 Raja Boneka Maut dan pembakaran 4/5 dari permukaan hukumnya memungkinkan dia melepaskan teknik ini. Itu adalah teknik pamungkas yang tidak perlu untuk artis bela diri yang terlatih dalam hukum kematian, dan merupakan salah satu teknik pembunuhan terkuat dalam sistem hukum kematian. Sangat indah. Setidaknya aku bisa mati dalam konten, kamu semut. Untuk mati dari teknik ini, senanglah. Betapa beruntungnya aku, bisa mati untuk teknik ini. Hahaha. Dia tertawa dengan gila, dia tidak lagi menyembunyikan dirinya, sepanjang hidupnya, dia bekerja keras, dia bersembunyi dalam kegelapan, sepanjang kehidupannya dia tetap ekstrim memandang kehidupan orang lain sebagai rumput. Pada saat ini, dia akhirnya melangkah ke pemikiran bahwa dia tidak pernah akan mempertimbangkan, tempat di mana dia tidak pernah berpikir dia akan melangkah ke. Semua makhluk hidup ditakdirkan untuk mati, seperti semut-semut di matanya, dia sendiri tidak dimaafkan darinya, dia hanyalah seorang spekin dunia, kegelapan abadi dalam pikirannya, selalu menjadi jalannya dan alasan hidupnya. Bakar tubuhku, kembalikan aku ke tanah. Seluruh tubuhnya terus mengalir dengan darah, tiba-tiba, tetesan darah semua menyala dengan helai api hitam, wajah Hisfanatik kembali ketenangan, arus dia tampak sangat damai. Dia ingin merangkul kematian, tujuan akhir terbesar dan abadi di dunia. Api hitam menelan tubuhnya. Ini terjadi sangat cepat, sampai-sampai ketika semua orang mendengar tawa fanatiknya, mereka tidak dapat bereaksi dalam waktu sebelum Hesin dilalap api, tubuh Hesin melebur dalam nyala api, tetapi wajahnya mempertahankan senyum Apeaceful sepanjang jalan. Adegan aneh menyebabkan rambut semua orang di seluruh tubuh mereka berdiri. Api hitam membakar diam-diam di udara, menggeliat dan menggeliat seperti itu hidup, tiba-tiba, itu berubah menjadi cahaya api yang menyala-nyala, dan memasuki sabit Dewa Kematian. Sabit tetap tidak bergerak. Tepat pada saat itu, sebuah tangan terbentuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, ketika mencapai puncaknya, ia berhenti. Di udara, satu lengan ini meraih Deat Gatskite. Lengannya tidak besar, tetapi malah sangat kurus, dengan kulit pucat, 5 jarinya yang panjang dan ramping mencengkeram gagang Skite. Sesi. Udara di sekitar tiba-tiba berubah sangat dingin, menyebabkan wajah semua orang menjadi putih. Satu lengan meraih sabit, seolah-olah lengan dan sabit itu terputus dari tubuh seseorang, dan terus bocor dengan darah. Bila sabit memiliki banyak wajah roh yang tampaknya menuntut balas dendam, keluar masuk, tidak peduli bagaimana seseorang mencoba mengisi telinga mereka, mereka tidak akan bisa berhenti mendengar suara-suara itu. Gigi di tepi sabit bergerak perlahan seperti binatang buas yang rakus, agak tidak sabar untuk mengambil darah. Wajah Tang Tian akhirnya mengubah ekspresi. Dia bisa merasakan bahwa ketika lengan yang patah menjadi lengkap, aura kematian yang keluar dari sabit tiba-tiba menghilang. Jika dia tidak memiliki mata di lengan dan sabit, dia akan berpikir bahwa itu tidak ada. Dalam benaknya, sosok iblis yang selalu tetap acuh tak acuh juga merasakan ancaman besar. Di kejauhan, Su Dongxiang diam-diam memandang, sedikit menggigit buah pahit, di mana jus hitam itu sangat pahit. Paman dia. Dia diam, dia bisa bergerak, tetapi dia tidak melakukannya. Gelombang paman dia sudah menjadi musuh publik, seluruh kota abadi-abadi menginginkannya mati, jika aku pergi keluar, seluruh keluarga Su akan dianggap sebagai musuh juga. Gelombang. Dia tidak bisa melakukan itu. Dia menyaksikan pamannya. Dia membakar permukaan hukumnya sendiri, menyaksikan pamannya. Dia membakar dirinya sendiri, dan menyaksikan lengan Dewa Kematian. Dia tahu apa itu, lengan Deat Gat, ketika Hesin membakar dirinya sendiri, dia akhirnya melirik ke patung itu. Hell, meskipun itu hanya lengan, tetapi meskipun itu tidak lengkap, lengan Dewa Kematian melambangkan kekuatan yang lebih tinggi. Masker wajah hantu pasti akan mati. Dia tidak memiliki banyak kebencian terhadap orang-orang, dan merasa tidak masuk akal membenci seseorang yang akan mati. Tapi, dia mengenang masa lalu ketika gambar melintas melewati matanya, dari dia menjadi balita dan belajar cara berjalan, menangis dan memanggil paman dia, hingga ketika dia masih kecil melihat pria yang selalu memeluknya dan tertawa. Ketika dia berusia 12, paman dia pergi. 20 tahun kemudian, paman dia yang telah membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya membawa kembali nama terkenal itu, membawa pandangannya tentang kehidupan orang lain sebagai rumput kembali, membawa roh-roh marah kembali, dia menyembunyikan identitasnya dan menjadi paman dia yang tersenyum sekali lagi. Dia adalah iblis, sementara aku adalah malaikat. Aku tidak bisa bergerak. Su Xiangdong menatap langit, 2 air mata mengalir di pipinya, dan bercampur dengan jus buah pahit. Setelah beberapa saat, ia menyeka air mata, dan mengabaikan noda yang terbentuk dari jus buah pahit, tatapannya yang menyeramkan dan tanpa emosi, mengembalikan ekspresinya yang acuh tak acuh. Dia melirik Ghostface Mas, yang baginya, sudah mati. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanan paman dia sia-sia. Purple Kako City.
Sebelum yang lain bisa melakukannya, dia ingin mengalahkan Purple Kako City. Hanya dengan mengambil Purple Kako City dan mengambil semua tahanan divisi 0 akan keluarga Su menjadi lebih kuat. Gelombang Purple Kako City yang tidak memiliki masker wajah hantu yang melindunginya, baginya, itu seperti kecantikan yang tidak memiliki penjaga, sangat daging yang menggoda dan memikat. Matanya langsung menyala. Wajah Su Ye pucat pasi, emosi di matanya lamban dan tak bernyawa. Apakah itu kekuatan dari A Great Infamous Man? 24 A Great Infamous People yang dikabarkan adalah seniman bela diri yang kuat yang bisa mendapatkan peringkat dalam daftar Powerhouse. Tetapi dibandingkan dengan seniman bela diri yang kuat dalam daftar pembangkit tenaga listrik, mereka bahkan lebih muram, semua tangan mereka berlumuran darah, dan ada banyak keluarga yang menginginkan kepala mereka. Dengan kekuatan etnik seperti itu, beberapa memiliki dukungan yang kuat, dan terlepas dari berapa banyak orang yang mencoba untuk menyelidikinya, tidak ada yang tahu di mana menemukannya. Hanya ketika mereka sendiri memilih untuk muncul dalam pandangan mereka, angin akan ternoda oleh darah, dan orang akan mengingatnya. He Xin telah menghilang selama lebih dari 1 dekade, tetapi pada saat dia muncul, kekejaman dan kekuatan tiraninya cukup untuk mengguncang domain Xin. Sabit itu dan lengan itu. He Xin telah membuka pintu ke istana hukum tingkat tertinggi, dan ranah tertinggi yang diimpikan dan dikejar oleh para seniman bela diri. Tidak ada yang pernah berada di istana itu, dan tidak ada yang tahu seperti apa rupanya. Tiba-tiba, Su Ye menjadi agak cemburu. Untuk dapat melihat istana hukum tingkat tertinggi sesaat sebelum mati, betapa diberkatinya orang itu. Dia tahu bahwa dengan bakat dan standarnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai realmanya He Xin. Lengan kanan Dewa Kematian dan sabit Dewa Kematian. Gelombang eksistensi paling mengerikan yang berasal dari ranah tertinggi hukum kematian, telah memasuki dunia ini. Gelombang. Bagi Su Ye yang terlatih dalam hukum kehidupan dan kematian, itu mewakili makna yang sama sekali berbeda. Semua kehidupan di Immortal City diam-diam mengering. Drain ini sangat lambat, dan orang-orang yang belum mencapai ranah kekuasaan tertentu tidak akan bisa merasakan drainase vitalitas mereka sendiri. Helai vitalitas berkumpul dari segala arah dan memasuki sabit Dewa Kematian. Tunecam yang suram dan merdu. Kami keluar dari dalam Skite, dan wajah-wajah yang terdistorsi dan berjuang di tubuh Skite menjadi tenang. Menundukkan Spirit Tun. Su Ye tidak berani percaya apa yang terjadi di depannya, dan kewalahan karena terkejut. Itu hanya lengan Dewa Deat dan sabitnya, tetapi mampu mengekstrak vitalitas seluruh kota. Jika Dewa Kematian sejati muncul, bukankah semua vitalitas di Immortal City diekstraksi secara lengkap dan bersih? Pembantaian. Itu hanya akan membutuhkan Dewa Kematian untuk mengangkat lengannya. Tidak, bahkan tidak, hanya dengan berdiri di sana, semuanya akan hilang. Jika semua vitalitas diambil dari kota, kota itu akan benar-benar menjadi kota mati, kota hukum kematian. Hukum kematian murni akan terus tumbuh dan dipelihara, dan tanah akan menjadi neraka. Semua pengetahuan ini hanyalah rumor dan legenda, sejak hari pertama ia mulai mempelajari Life and Death Laws, Su Ye tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ia akan melihatnya secara pribadi. Keputusasaan merayap dalam benak Su Ye, dia menatap guru yang bertempur di lengan dan sabit, seolah-olah dia sedang menunggu tuannya mati. Gelombang kegagalan dan kematian, adalah hasil akhir, satu-satunya hasil. Gelombang. Wajah pucat Su Ye mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia dilatih dalam hukum kehidupan dan kematian, dan dengan demikian hukum kehidupan dan kematian dalam tubuhnya berada dalam keseimbangan. Tetapi pada saat itu, keputusasaan yang intens telah menyebabkan tubuh dan keadaan mentalnya kehilangan keseimbangan, kekuatan maut mulai menempati posisi yang lebih kuat. Tang Tian menatap lengan dan sabit, dia menyipit, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia juga bisa merasakan bahwa vitalitas kota terus-menerus ditarik dan dilahap oleh sabit. Detun spirit subduing mendalam dilarutkan oleh lampu merah ketika mendekati Tang Tian, menghilang tanpa suara. 6 iblis bersenjata di tubuhnya seperti sosok permata yang bermartabat, melepaskan lampu merah pekat di seluruh tubuhnya, telapak tangan yang memiliki segel tinju marah melepaskan api merah melompat secara sporadis, gelombang cahaya merah mengikuti lompatan api merah, dan terus memancarkan keluar. Lampu merah di sekitar Tang Tian menyapu tubuh Tang Tian berulang-ulang, kekuatan agung menyatu dan berubah menjadi pola biasa. Tepat pada saat itu, lengan itu perlahan mengangkat sabit. Tang Tian seperti kucing ketakutan yang merasakan bahaya besar, menyebabkan pikirannya tegang. Gerakan lengan tidak melepaskan aura apapun, itu tampaknya menjadi tindakan yang sangat biasa, tetapi Tang Tian yang sangat tajam bisa merasakan bahaya yang begitu padat sampai-sampai hampir padat. Dia mengambil napas dalam-dalam, firasatnya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa serangan berikutnya adalah serangan terkuat yang pernah dia hadapi. Dia menutup matanya, tubuhnya condong ke depan dengan lengan terkulai ke bawah. Lampu merah tebal melonjak dari darahnya, Tang Tian bertekad dan tidak cemas, dia bernapas normal, meskipun dia tertidur. Sama sekali tidak ada niat membunuh darinya, dan lampu merah menyatu di lengannya. Gelombang karena ini akan menjadi serangan terkuatmu, maka, izinkan aku memberimu serangan terkuatku juga gelombang. Dia membuka matanya,
Tekad yang teguh yang terungkap di matanya menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengguncangnya. Mendengar tekadnya, keenam lengan iblis angka mulai membentuk segel, hanya saja segel lain pada 5 lengannya semuanya kabur. Aura Tang Tian mulai melonjak. Udara di sekitarnya mulai menjadi kacau, aura kuat darinya menyebabkan ruang di sekitar menjadi tidak stabil, dia seperti mata badai, angin di sekitar dengan cepat menambah kecepatan, dan meniup ke titik bawah pakaiannya berkibar berisik. Suye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap guru dengan takjub, wajah pucat kekalahan tiba-tiba muncul di jalur vitalitas. Gelombang aura Master Ghost Face Mask sangat kuat. Gelombang. Keduanya membentuk kontras yang sangat kuat, sabit dan lengannya sangat dilindungi, dan jika seseorang tidak melihatnya, dia bahkan tidak akan tahu keberadaannya. Master Ghost Face Mask benar-benar kebalikannya, dia telah melepaskan semua auranya dan seperti api unggun yang menyala-nyala, menjadi semakin dan semakin intens. Lautan kekuatan di tubuh Tang Tian membuatnya merasa gelisah. Ruang di sekelilingnya mulai bergetar tanpa henti, riak-riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang terus mengalir ke udara. Retak, retak. Suara bermunculan cahaya keluar, aura Tang Tian terus melonjak semakin, dia tetap tak tergerak seperti Astatue, satu-satunya perbedaan adalah bahwa cahaya di matanya menjadi lebih terang dan lebih cerah. Dia telah memperoleh pencerahan gambar iblis dari Sacrificial Execution, dan pada saat demon figure bereaksi terhadap eksekusi pengorbanan, keduanya berasal dari asal yang sama dan dapat digabungkan dengan sempurna, dan karena itu ia segera menjadi sangat berbeda. Kali ini, Tang Tian dipaksa ke sudut, dan harus menggunakan itu. Meskipun dia tidak tahu tentang sabit dan sejarah lengan, tetapi dia telah melalui banyak pertempuran, dan memiliki banyak penilaian dalam krisis pertempuran hampir berdasarkan insting. Lengan dan sabit yang aneh di depannya telah menghancurkan semua pengetahuan umum, dan melampaui semua yang dia tahu. Tang Tian yang dipaksa ke sudut menggunakan semua kekuatan yang bisa dia panggil. Dia menggunakan segel 6 iblis untuk memperkuat eksekusi pengorbanan, meskipun 5 segel lainnya redup dan pingsan tanpa cahaya, hanya muncul untuk penampilan. Dia telah memikirkannya ketika dia bertarung dengan Death King Puppets, bahwa Demon Sixils harus digunakan untuk pertempuran atau untuk memperbaiki tubuh. Tetapi pada saat ini, Tang Tian yang akan kehilangan tidak bahagia, dan membuang semua yang dia miliki, semua yang baru saja didapat. Jika saja Godfist selesai. Pikiran itu terlintas di benak Tang Tian, tetapi ia kemudian melemparkan pikiran ini ke bagian belakang pikiran. Segel Iblis 6 diselesaikan pada saat yang sama, dan di dalam lampu merah yang pekat, kelopak yang terfragmentasi muncul entah dari mana, turun perlahan, setelah mendarat di tubuh tokoh iblis, mereka menghilang. Tang Tian tidak tahu untuk apa mereka, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bang bang bang. Riak menghilang melalui seluruh kota abadi timur dengan Tang Tian sebagai pusatnya. Mereka seperti tetesan spasial yang terbentuk dari serangan, menyebabkan udara di East Immortal City menjadi sangat tidak stabil. Sebuah suara keras keluar, trotoar membentuk celah kecil, dan batu seukuran butiran beras perlahan melayang ke atas. Lebih banyak retakan setelah retakan dapat terlihat di tanah. Wajah para penonton berubah, mata Suye berbinar, dia tiba-tiba memikirkan tentang tombak angin guntur Lu Tianwen, seberapa kuat dan tak terduga tombak terakhirnya. Tetapi aura guru bahkan lebih mencengangkan dibandingkan dengan tombaknya. Benar, Master adalah seniman bela diri yang kuat yang mampu membunuh Lu Tianwen. Kegembiraan muncul dalam benak Suye, dia yang melihat harapan berhasil menaklukkan abu-abu di tubuhnya, dan vitalitasnya semakin kuat. Dia tiba-tiba bereaksi, dan berteriak kepada semua penonton, semuanya, pergi. Sebar sekarang. Minggir dari sini. Petik 2. Semua warga kota Immortal Timur dibangunkan dari ketelanjangan mereka, dan melarikan diri ke segala arah. Lengan dan sabit dilapisi dengan dingin yang aneh, dan wajah-wajah aneh menyebabkan rambut setiap orang berdiri. Tapi Ghostface Mask benar-benar berbeda, ia melepaskan aura tirani, menyebabkan orang lain melihatnya meskipun ia adalah binatang raksasa, memancarkan aura kuno dan tidak bisa dibedakan. Gerakan besar mengejutkan seluruh kota Immortal Timur. Murid Tang Tian tidak memiliki jejak gelombang, seolah-olah dia dalam keadaan tenang yang aneh. Tabu terbesar dari pengorbanan eksekusi adalah untuk menjadi bingung, tapi Tang Tian tidak sedikit pun terguncang. Aku akan menyelamatkan semua orang, dan kemudian kita semua bisa bertarung bersama, dan menang. Itulah alasan mengapa aku berdiri di sini, itulah alasan mengapa aku harus menang. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Kamu menghancurkan sabit. Aura cahaya muncul dari mata Tang Tian, menyebabkan ruang yang mencakup kota Immortal Timur bergetar. Tang Tian mulai bergerak ke arah sabit dan lengan, dengan tekad yang teguh di pupilnya, yang terbakar merah, angin bersiul dan menjerit di telinganya, angin yang bergerak sangat cepat menyebabkan udara bergoyang, sepertinya menyebabkan api di matanya. Untuk membakar lebih terang. Setiap langkah yang diambilnya, ruang di East Immortal City bergetar. Setiap langkah yang diambilnya, tanah di bawah kota Immortal Timur bergetar. Setiap langkah yang diambilnya, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya akan terangkat dari tanah dan melayang ke langit. Setiap langkah yang diambilnya, auranya akan naik. Setiap langkah yang diambilnya,
lampu merah di tubuhnya akan sedikit redup, tetapi lampu merah di lengannya akan menjadi lebih terang. Dalam penglihatannya yang gemetar, hanya ada sabit kesepian, lengan kurus dan lemah, jari-jari tipis dan rapuh, pisau yang ditutupi dengan gigi, dan wajah-wajah roh yang terdistorsi. Ayo, kamu sabit rusak. Tang Tian meraung di dalam hatinya ketika semua kekuatan di tubuhnya menyatu ke lengannya, menyebabkan lengannya terasa lebih berat dari Point Break, setiap langkah yang diambil membutuhkan segala yang dia miliki di dalam dirinya. Lengannya sepertinya sedang meledak, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari dalam. Dalam visinya, lengan lemah dan kurus dengan lembut menebas dengan sabit. Tang Tian samar-samar melihat bahwa seiring dengan lengan yang bergerak, ilusi samar sabit mengikuti, itu aura Black Blade yang diam-diam memotong udara. Ayo, kamu sabit rusak. Pada saat itu, Tang Tian bisa merasakan bahwa perasaan ledakan di lengannya telah mencapai maksimum. Meminjam inersia berat, dia mengayunkan tangannya dan menebas ke atas. Dua aura pisau merah darah disilangkan dengan gaya X di depan Tang Tian, berubah menjadi Blade Aura merah darah. Aura sabit-sabit hitam menghantam aura Blade Si. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Aura Blade Si red merah dan aura Blade hitam bertabrakan di udara. Aura cahaya yang tak terlukiskan berkembang tepat pada saat ini, lampu merah dan hitam menutupi seluruh langit, bertabrakan dengan sangat berbeda satu sama lain. Seluruh langit dan tanah terbelah menjadi merah dan hitam, dan di tengahnya tampak dinding cahaya yang tipis dan tidak bisa dipatahkan. Bang bang bang. Seperti dua badai yang tak henti-hentinya, mereka saling pukul, intensitasnya menyebabkan udara bergejolak. Sebuah suara menyakitkan menjerit dari bentrokan itu, menyebabkan semua orang menjadi tuli sementara, dan membuatnya seperti seluruh kota Is-Is yang berada di tengah-tengah badai terburuk dalam sejarah. Sejauh yang bisa dilihat siapapun, semuanya bergetar, udara yang berdenyut menyebabkan segalanya tampak terdistorsi. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara, dan pada saat yang sama, warga yang terbang di Is Immortal City semua terkejut, semua wajah mereka hampa darah, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri. Utas hukum mereka tidak menanggapi panggilan mereka seperti domba jinak yang menunggu untuk dibasmi, tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan. Ada beberapa seniman bela diri yang memiliki hukum permukaan, tetapi itu hanya beberapa. Kekuatan yang diproyeksikan pada permukaan hukum mereka ditekan hingga 1/10 dari tingkat biasanya. Dari pandangan mata burung, Is Immortal City tampak terbelah dua, satu di aura lampu merah sementara yang lain hitam, masing-masing menempati area, dan di dalam aura cahaya, udara kacau dan aliran kuat kekuatan mengamuk dan meraung. Tang Tian tetap dalam sikap bahwa ia melepaskan eksekusi pengorbanan, tubuhnya membungkuk rendah, memperluas tubuhnya seperti macan tutul, dipenuhi dengan perambahan, siap menerkam kapan saja. Tangannya berada di posisi silang di depannya, dan topeng wajah hantu yang melihat ke atas ditutupi dengan retakan yang memiliki noda darah, membentuk jaring laba-laba darah merah. Mata di balik topeng itu kemerahan mereda, dan menemukan kembali penentuan es dingin sebagai befo. Kembali. Dia tetap tidak tergerak seperti patung, ruang di sekitarnya terus bergetar, kekuatan kacau mengalir dengan statis, dan bahkan angin kencang tidak bisa menggerakkannya. Di depannya, di balik dinding cahaya di antara aura cahaya merah dan putih, lengan yang memegang sabit tetap diam. Aliran hitam terus melaju ke depan, sementara sesosok ilusi berdiri di sana dengan tenang. Keduanya berdiri diam, tetapi tidak memiliki niat untuk menyerah atau mundur. Tiba-tiba, sosok ilusi dalam aliran hitam bergerak sedikit, sabit dan lengan terangkat dan menunjuk ke Tang Tian, dan melakukan tindakan memotong tenggorokan. Mata Tang Tian berkedut, wajahnya di balik topeng itu tersenyum, tangan yang disilangkan di depan tiba-tiba membentuk kepalan tangan, dia mengulurkan jempolnya keluar, dan mengarahkannya ke bawah. Gelombang Hu. Kamu belum mengalahkan aku, dan kamu masih berani menjadi sombong. Gelombang. Gelombang tunggu saja aku, lain kali kita bertemu, aku akan mengalahkanmu sampai kamu menangis. Gelombang. Tang Tian berpikir dengan marah, dia benar-benar tidak menyadari kenyataan bahwa sosok ilusi di depannya adalah dewa-dewa. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia masih tidak peduli, dia masih akan mengalahkan dewa kematian. Sosok hitam itu tampaknya terkejut dengan tindakan Tang Tian, sosoknya menjadi lamban. Wosh, sosok hitam itu seperti debu yang terbang di langit, dan menghilang ke dalam kekacauan hitam. Lengan yang patah dan sabit melepaskan benang asap hitam, dan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, perlahan-lahan berubah menjadi kekacauan hitam. Gelombang idiot, gelombang. Tang Tian terus menusukkan jempolnya ke bawah, jika bukan karena topeng, semua orang akan dapat dengan jelas melihat ketidakbahagiaan dan provokasi di wajahnya. Gelombang aku bisa kalah dari seorang pria, tetapi tidak untuk suatu teknik, aku bahkan belum pernah kalah dari siapapun, bagaimana aku bisa kalah dari teknik? Gelombang. Ketika jejak asap terakhir menghilang, kekacauan hitam tiba-tiba menghilang tanpa jejak, langit penuh jeritan dan jeritan, udara kacau, semua menghilang. Seolah bereaksi terhadapnya, lampu merah Tang Tian juga tiba-tiba menghilang.
Semua batu yang melayang di udara, semua orang yang melayang di udara, semuanya jatuh seperti pangsit. Eksklamasi keluar dari mana-mana, semuanya kehilangan kendali dan dalam keadaan panik. Mereka masih terserap dalam pemandangan yang mengerikan, dan tidak mengharapkan bahaya tiba-tiba menghilang tanpa peringatan, meskipun semua yang mereka alami hanyalah ilusi. Jika bukan karena mereka masih berada di udara, mereka pasti akan berpikir bahwa itu semua hanya ilusi. Tetapi ketika mereka melihat tanah di bawah semakin dekat dengan kecepatan cepat, mereka segera keluar dari kebingungan mereka dan segera memposisikan diri mereka. Bang bang bang, banyak orang jatuh dalam segala macam postur aneh. Hanya ketika kaki mereka menyentuh tanah, mereka benar-benar terbangun dari lamunan mereka, tetapi rasa takut dan kejutan masih ada di wajah mereka. Segala sesuatu yang telah terjadi akan tetap bersama mereka sepanjang hidup mereka. Tubuh Tang Tian bergoyang, bang, dia duduk di pantatnya. Dia telah meninggalkan keadaan kegembiraan, dan yang tersisa adalah sensasi menyingkirkan semua beban pertempuran, keadaan mentalnya yang tegang juga rileks, dan kelelahan membanjiri tubuh Intohis. Keringat terus turun dari seluruh tubuhnya, dalam sekejap mata, keringat membentuk aliran kecil yang menetes di tanah. Tang Tian menatap tanah dengan linglung, pikirannya benar-benar kosong. Dia hanya duduk di depan Point Break dengan linglung. Point Break yang hitam dan kasar, tertutup bekas luka, seperti pejuang agigantik, melindungi Tang Tian di sisinya. Tidak ada yang berani mendekat. Semua orang menyaksikan pria biasa itu terengah-engah sambil duduk di samping Point Break dengan linglung. Tidak ada apa-apa tentang dia tidak gagah dan lurus seperti tombak, dia hanya duduk di sana tanpa bantalan, tanpa udara ke arahnya, dia meletakkan tangannya di tanah, keringat mengalir di dagunya dan ke tanah, tampak seolah-olah dia dalam posisi yang sulit. Tetapi kerumunan itu hening, tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua bisa mendengar desahan napas berat bahkan dari kejauhan, dan tidak ada yang berbicara. Kesunyian itu untuk pertempuran yang mengejutkan dan menghentikan jantung. Mata semua orang terhadap masker wajah hantu sangat dihargai. Tiba-tiba, langkah kaki yang terburu-buru memecah keheningan. Seorang lelaki tua, memimpin sekelompok orang, dan lelaki tua itu tiba-tiba muncul dengan langkah kecil, wajah lelaki tua itu ditutupi keringat, dia tampak bergerak dengan sikap sopan, dan melangkah maju dan berlutut. Keluarga Yu memohon pengampunan, kami memohon agar guru membebaskan kami. Suaranya bergetar, wajahnya dipenuhi keringat, seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan. Dia tidak punya waktu untuk menyediakan pakaian untuk tahanan divisi 0, dia hanya takut bahwa dia akan bersikap sopan, takut bahwa topeng wajah hantu akan marah dan menghancurkan keluarga Yu. Ketika dia baru saja menerima pertanyaan dari Ghostface Mas meminta bawahannya, dia juga tertawa mengejek. Gelombang warisan leluhur Li. Hanya orang gila yang mencoba mengambil keuntungan dari nama itu. Kembalikan bawahan kamu. Lelucon apa yang kamu bicarakan? Masing-masing dari tahanan divisi 0 ini sangat berharga. Kamu pikir kami akan kembali hanya karena kamu diminta untuk itu? Gelombang. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa dia buta dan tanpa pandangan ke depan, pertempuran yang menakutkan itu telah membuatnya sangat ketakutan. Dia segera mengeluarkan tahanan divisi 0, dan tidak berani menunda, dia bergegas. Keluarga Song ada di sini untuk mengembalikan 23 anggota divisi 0, aku berharap guru akan memaafkan kami. Satu set langkah panik keluar. Semua anggota divisi 0 yang tertutupi kotor semua menatap kosong pada sosok yang dikenalnya yang duduk, meskipun tuan itu mengenakan topeng, tetapi siapa yang tidak bisa mengenalinya. Setelah beberapa hari keputusasaan, penderitaan, situasi sulit yang mereka hadapi, pada saat ini, ketika mereka melihat Mangasping untuk nafas duduk di tanah dengan keringat menetes di seluruh, dia yang tampak dalam sosok yang menyesal, topeng yang pecah dengan garis-garis berlumuran darah, mata yang linglung karena kehilangan kekuatan. Semua 55 pria baja dan keras kepala semua merasa mata mereka merobek. Satu-satunya Raja Konstelasi Besar Ursa, satu-satunya Raja Rakyat Lupus, yang datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua berdiri sangat lurus seperti biasanya. Semua pakaian mereka robek dan compang camping, mereka ditutupi indir dan berantakan, rambut dan wajah mereka berantakan, tetapi mereka masih berdiri diam, semua mata mereka merah oleh air mata, jantung mereka merasa sangat bersemangat. Mereka semua percaya kepadanya, dia telah menggunakan tindakannya untuk mendapatkan kesetiaan mereka, dan tidak pernah mengecewakan kepercayaan mereka. Setelah menarik napas panjang dan dalam, Tang Tian menenangkan diri, dan akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia orang yang hidup, tubuhnya yang sakit dan sakit telah mendapatkan kembali kekuatannya. Dia mendorong dirinya dan berjuang untuk berdiri. Matanya yang mendapatkan kembali jarak fokus memandang 55 anggota divisi 0 yang berdiri tegak dan masih di depannya, semua wajah mereka yang akrab dan bagaimana mereka berusaha menahan kegembiraan mereka, pemuda itu sangat senang bahwa dia menyeringai dari telinga ke telinga. Bagus, Tang Tian. Sekarang kita hanya tinggal dengan keluarga Su. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, tertawa getir dalam benaknya, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Xiangdong tidak akan menyerahkan para tahanan, dan terkejut bertemu dengan pria yang begitu licik.
Tetapi setelah berjuang sampai titik ini, Tang Tian tidak lagi ragu-ragu. Setelah bersalaman dengan keanehan itu, dia merasa sangat lelah, tetapi bukan saja kondisi mentalnya tidak lelah sama sekali, tetapi juga memiliki kegembiraan yang aneh. Dia bisa merasakan bahwa meskipun kekuatan sabit tidak lengkap, tapi itu adalah jenis kekuatan lain, sesuatu yang dia tidak pernah bisa pikirkan di masa lalu. Dan dia bisa bertarung dengannya dan dengan alasan yang sama menentangnya, itu adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan di masa lalu. Gelombang, sudahkah aku tumbuh begitu kuat tanpa sadar? Gelombang. Tang Tian memiliki rasa tidak percaya, tetapi yang tumbuh bahkan lebih adalah rasa percaya diri yang intens. Dan setelah menyelamatkan 55 anggota Divisi Nul, dia dipenuhi dengan sukacita, dia lebih percaya diri, lebih yakin pada dirinya sendiri. Setelah melalui baptisan pertempuran yang sulit, negara mentalnya telah diam-diam berubah. Semakin intens pertempuran, semakin mudah bagi peserta untuk tumbuh, dan pengalaman pertempuran hidup dan mati akan memicu pertumbuhan potensi. Dan begitu seseorang tumbuh melalui pembaptisan dan penyempurnaan seperti itu, kondisi mental seseorang akan menjadi lebih kuat. Dan setelah mencapai standar kekuatan tertentu, penguatan kondisi mental akan menjadi semakin penting. Ketika banyak seniman bela diri yang kuat mencapai tingkat kekuatan tertentu di mana mereka merasa sulit untuk meningkat, itu biasanya karena ketidakmampuan untuk menembus dalam kondisi mental mereka. Di luar tubuh, ada hukum, sementara bersepeda di dalam tubuh adalah 7 keadaan emosional dan 6 keinginan. Jika seseorang takut dan berkelahi, orang tidak dapat memahami bentuk kekuatan yang lebih besar, dan hanya dengan keadaan mental yang benar dan kuat akan menjadi mampu memiliki kemampuan untuk memahami kekuatan yang lebih besar. Dan dicocokkan dengan itu. Tang Tian yang memiliki terobosan dalam kondisi mentalnya merasa bahwa tubuhnya sakit, tetapi kesadarannya berbicara. Tubuhnya pulih dengan kecepatan tinggi, kekuatan layu awal sekali lagi terisi. Benang-benang kekuatan tumbuh dari dalam otot dan darahnya. Terutama sejumlah besar Life Origin Essence yang telah ia ambil, sebagian darinya yang belum ia serap diletakkan di dalam otot-ototnya dan darah semuanya terbangun. Dia tidak berpikir bahwa melalui pertempuran, dia akan mendapatkan terobosan dalam kondisi mentalnya, dan akan memanggil Essence Life Origin. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan hendak menarik Point Break. Tuan, tolong izinkan kami untuk bergabung dengan kamu. Seorang anggota Divisi Nul berteriak keras. Para 55 Nul Division tahanan semua bangun, mereka semua adalah orang kuat, dan mulai memindahkan Point Break. Suara gemuruh keluar lagi, Point Break bergetar, dan mulai bergerak. Melihat bendera hitam beruang hitam ditusuk ke Point Break, Tang Tian tidak bisa membantu tetapi merasa senang, dia menunjuk ke arah keluarga Su, pergi. Ayo kita pergi ke sana. Petik 2. Gemuruh-gemuruh, seperti gelombang besar, itu tak terbendung. Saat itu musim dingin di benua Wei Yeguan. Salju dan angin kencang menyebabkan seluruh langit dan tanah menjadi putih, memandang ke cakrawala, sulit untuk membedakan arah. Benua Wei Yeguan terkenal karena tanahnya yang dingin dan pahit, angin dan salju sangat kuat. Itu adalah tanah liar yang terletak di perbatasan benua Savage, dan karena cuaca yang sangat dingin, benua Wei Yeguan hanya memiliki satu musim. Yang menjaga tempat ini adalah yang pertama dari 5 macan bela diri terhormat, Mu Zixia. Mu Zixia selalu menjaga benua Wei Yeguan dan jarang pergi, dibandingkan dengan prestasi dan tindakan militer 4 lainnya, ia tidak punya apa-apa untuk ditulis. Tapi identitasnya sebagai salah satu dari 5 martial tigers terhormat tidak pernah bergoyang. Tubuhnya melepaskan aura cahaya putih murni, saat ia berjalan di bawah salju dan angin kencang panik. Dia mengenakan baju besi paling biasa, yang ditutupi dengan banyak luka dan bekas luka, itu jelas sangat tua, tetapi orang bisa mengatakan bahwa itu dipelihara dengan sangat teratur dan hati-hati. Selain cahaya putih murni di sekelilingnya, Mu Zixia tidak berbeda dengan tentara biasa. Wajahnya tertutup embun beku, kumisnya membeku, dia memiliki rambut putih di kepalanya, dan tatapannya sangat muskil. Para pengawal menjaga jarak di sekelilingnya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Mereka berjalan ke ngarai besar dan berjalan lebih jauh, di mana angin lebih besar. Bang bang bang, hambatan ringan terbentuk di sekitar tubuh para prajurit. Angin di ngarai telah membentuk bilah angin, di mana ada garis-garis di seluruh dinding ngarai yang terpotong oleh bilah angin, terbentuk melalui berlalunya waktu. Tetapi di dalam ngarai, tidak ada setitik salju. Angin terlalu kencang, dan salju tidak bisa mendarat di dalam. Semakin besar angin, semakin kental bilah angin, yang melesat keluar seperti seorang seniman bela diri yang kuat yang terlatih dalam hukum angin. Rintangan ringan di sekitar prajurit telah menyala secara berkala, dan perkembangan mereka ke dalam menjadi lebih lambat. Tapi itu bukan hal yang paling menyakitkan, sebagian besar rasa sakit datang dari niat dingin yang terkandung dalam angin. Icewind Canyon adalah tempat asal dari mana semua udara dingin datang dari Wei Yeguan kontinen, menyebabkan benua mengalami musim dingin sepanjang tahun. Niat dingin yang menusuk tulang menyebabkan energi di tubuh mereka merosot dengan cepat. Target Mu Zixia adalah pintu masuk Icewind Gap, yang berada di wilayah terdalam Icewind Canyon. Kalian tinggal di sini saja. Mu Zixia terus berjalan ke dalam tanpa berbalik, cahaya putih di sekitarnya menjadi lebih beku, seperti matahari di dalam angin kencang.
Para prajurit di belakang menyaksikan tuan mereka yang berjalan santai, mata mereka penuh dengan rasa hormat. Mu Zixia berjalan lebih jauh selama 10 menit sebelum mencapai lokasi, di mana kekuatan angin sangat kuat, dan bahkan dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Aura cahaya di sekelilingnya sangat cerah, dan kecepatannya telah melambat sangat, setiap langkah yang diambilnya sangat stabil. Bila angin yang kuat sangat dingin, tapi cahaya putih terus meningkat, menyebabkan kecepatan kelelahan pada Mu Zixia meningkat sangat. Dia berjalan selangkah demi selangkah seolah-olah itu tidak berpengaruh padanya, sampai dia mencapai Icewind Gap. Celah angin raksasa es muncul di depannya. Itu adalah celah angin es yang membentang sejauh 60 km, seolah-olah itu adalah pintu masuk ke neraka. Di depannya, manusia begitu kecil. Pada titik ini, kekuatan angin telah mencapai puncaknya, tetapi tidak ada suara, karena di sini, kecepatan angin telah melampaui kecepatan suara. Angin kencang tanpa akhir dan inte dingin. Itu melonjak keluar dari celah angin. Angin berkecepatan tinggi menembakkan garis-garis cahaya, yang terdistorsi di Icewind Gap, membuatnya tampak seperti Stardor. Mu Zixia menghunuskan pedang baja di pinggangnya, yang diselimuti dengan lapisan cahaya yang pekat. Angin kencang meniup jejak cahaya dari cahaya putih. Gelombang jejak cahaya mencapai panjang 1 meter. Gelombang. Mu Zixia mencatat, dia menyarungkan kembali pedangnya dan menatap Icewind Gap raksasa di depannya. Dia telah berada di sini berkali-kali, tetapi setiap kali dia melihat celah angin yang tak berujung, dia masih akan megap-megap dan mengagumi keadaan alaminya dan kekuatan luar biasa yang dipegangnya. Dia berbalik untuk pergi. Sejak dia ditugaskan untuk menjaga Wei Yeguan kontinen dan mengetahui tentang keberadaan celah angin raksasa, dia akan mengunjunginya secara pribadi sebulan sekali. Dia akan menggunakan aura pedangnya untuk menguji kecepatan angin, sebuah ide yang dia dapatkan. Selama 20 tahun penuh, ia mencatat fluktuasi kecepatan celah angin. Setelah bertahun-tahun dan pengamatan, ia menyadari bahwa fluktuasi kecepatan angin dari celah angin mengikuti pola yang unik. Icewind Gap raksasa adalah Stardor raksasa. Dan dia punya beberapa tebakan tentang apa yang ada di sisi lain. Dari pertama kali dia menatap Icewind Gap, dia merasa bahwa Stardor bisa digunakan. Hanya dari perasaan ini, dia menghabiskan waktu 20 tahun untuk terus merekam dan mengamati. Tebakannya berangsur-angsur dipersempit. Para jenderal militer yang luar biasa tidak biasa, tetapi untuk seseorang dengan tekad 20 tahun, itu sangat jarang. Itu juga karena sikapnya yang berhati nurani yang membuatnya dipercaya oleh banyak jenderalnya dan para petinggi dari benua bela diri yang terhormat. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa stasiun Mu Zixia di benua Wei Yeguan memiliki misi penting. Savage Kontinen. Benua bela diri yang terhormat telah lama memandangi benua Savage, karena sangat berbeda dari benua lain, dan karenanya mereka ingin memahaminya. Meskipun lingkungan hidup dari benua Savage itu keras dan kejam, tetapi itu tidak mandul dan tidak subur seperti yang dikatakan orang lain. Sebaliknya, benua Savage memiliki produk yang unik, yang mampu membuat benua bela diri terhormat menjadi lebih kuat jika mereka mengambil alih benua Savage. Tapi, benua bela diri yang terhormat tidak melakukan gerakan sembrono. Ada alasan mengapa benua Savage misterius bagi orang lain, dan itu karena tidak ada yang pernah berhasil berkampanye di benua Savage. Dalam sejarah, banyak pahlawan ambisius yang mencoba menaklukkan benua Savage, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Meskipun Savage kontinen diduduki oleh berbagai suku yang bertempur satu sama lain setiap hari, tetapi setelah bertemu penyusup dari luar, mereka akan bersatu dan memamerkan kekuatan mereka yang luar biasa. Penempatan Mu Zixia ke Wei Yeguan kontinen adalah untuk terus memperbaiki hubungan antara orang luar dan Savage kontinen, melakukan perdagangan dan bisnis dengan mereka. Meskipun perdagangan terhormat benua bela diri tidak sejahtera seperti domain selatan, tetapi dibandingkan dengan benua Savage kuno, mereka agak berkembang. Dalam mengejar strategi penggelapan terus-menerus yang terhormat dari benua bela diri, pengaruhnya terhadap benua Savage terus tumbuh semakin banyak. Infiltrasi Mu Zixia ke Savage kontinen terus diperdalam, laporan dan informasi mengalir seperti sungai ke meja Mu Zixia. Benua Savage yang misterius sedang dibaca halaman demi halaman oleh Mu Zixia, mengungkapkan kekacauan, kebrutalan dan kekuatan sejati mereka. Ketekunan 20 tahun adalah kekuatan yang menakutkan. Dia bukan pemimpin yang paling cerdik, dan tidak memiliki ide jenius mutlak, tetapi dia memegang ketekunan dan kesabaran untuk bertindak selangkah demi selangkah. Kembali ke kemahnya, Mu Zixia menerima laporan, Sang Bei suku air hitam sedang menunggumu. Dia mengangguk dan mengambil langkah besar menuju aula utama. Di dalam aula ada seorang lelaki berperawakan besar setengah telanjang yang sedang makan dengan rakus. Apakah kamu kelaparan selama beberapa hari? Mu Zixia tertawa, tanpa kesombongan, dia dengan santai berjalan ke sisi lain meja dan mengambil pisau di atas meja, dia memotong kaki kambing dan mulai makan. Suku air hitam adalah suku kecil di dekat mereka, dan merupakan salah satu suku paling awal yang mulai berdagang dengan benua Wei Yeguan, dan keduanya akrab satu sama lain. Pengaruh yang terhormat dari benua bela diri terus tumbuh, dan bahkan mulai meluas ke arah suku yang lebih besar. Tapi Mu Zixia masih memperlakukan Sang Bei sama, dan tidak menganiaya dia hanya karena suku air hitam lemah. Selama 12 hari,
Sang Bei berbicara dengan makanan di mulutnya, aku hampir tidak bisa kembali. Mu Zixia dengan hati-hati memakan daging kambing, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, apa? Mungkinkah perjalananmu tidak damai? Petik 2. Setelah menghabiskan makanannya, Sang Bei minum secangkir anggur, sebelum mengangkat kepalanya dengan memuaskan dan menghela nafas, dia berkata, kami terlibat dalam pertempuran. Mu Zixia tersenyum, pertempuran. Katakan padaku, di mana tidak ada pertempuran. Selanjutnya di benua Savage, bukankah itu normal untuk berperang? Petik 2. Kata-kata Mu Zixia tidak dibesar-besarkan, benua Savage adalah tempat yang paling kacau, dan selalu ada pertempuran antara suku-suku, itu sangat normal. Itu sebabnya rute perdagangan di Savage kontinen rusak, semua karavan perdagangan di jalan semua akan dijarah, dan semua barang akan selalu hilang. Tapi untung besar datang dengan risiko tinggi, satu perjalanan karavan di benua bela diri yang terhormat mampu memberi Blackwater Tribe 1 bulan jatah untuk musim dingin. Sang Bei linglung, dan setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Mu Zixia segera merasakannya, apa? Suku air barat dihancurkan, aku melihatnya sendiri. Sang Bei linglung, kata-katanya sangat ringan. Suku air barat. Mu Zixia menghentikan apapun yang dia lakukan, wajahnya berubah muram. Suku air barat dan suku air hitam keduanya memiliki kata air dalam nama mereka, tetapi kekuatan mereka ada pada dua tingkat yang berbeda. Suku air barat adalah salah satu suku besar di benua Savage, mereka kuat dan kepala suku Cici mereka sangat ambisius. Gelombang suku air barat adalah suku yang berpotensi menjadi raja, tetapi dihancurkan begitu saja. Gelombang. Sang Bei bukan dirinya sendiri, dia berbicara seolah-olah dia berbicara tentang mimpi buruk, itu adalah pengadilan Raja Gunung Baja dan pengadilan Raja Badai Salju Utara, mereka membentuk aliansi untuk menghancurkan suku air barat. Ekspresi Mu Zixia menjadi sangat aneh, dia tahu kedua pengadilan raja, mereka adalah dua pengadilan raja terkuat di bagian utara benua Savage. Mu Zixia tahu semua kekuatan di belakang tangannya, dan tahu bahwa mereka adalah musuh bebuyutan dengan bertahun-tahun kebencian dan keinginan untuk membalas satu sama lain, gelombang bagaimana mereka bisa membentuk aliansi. Gelombang. Reaksi pertamanya terhadap hal itu adalah anggapan yang konyol, tetapi dia tahu bahwa Sang Bei adalah orang yang tulus dan tidak akan berbicara tanpa berpikir. Bagaimana mereka membentuk aliansi? Nada bicara Mu Zixia menjadi serius. Sang Bei akhirnya tersadar, pertempuran telah sangat mengguncangnya. Suku air barat yang kuat yang mengalirkan darah tertanam dalam benaknya. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tetapi aku mendengar rumor, mereka mengatakan ada seorang wanita seperti dewa. Taiji dan Ah Siming telah berjanji untuk menjadi subordinatenya. Dia membawa pasukan besar ke selatan, mereka tak terbendung, mereka mengatakan dia seperti dewi perang, setiap pertempuran yang dia lakukan, dia menang, dan dia terus bergerak. Pengadilan Raja Hutan Emas tidak mau bergabung dengan mereka, jadi dia mengalahkan mereka, prestise mereka jatuh, dan mereka sangat takut bahwa mereka pindah ke barat. Ketika aku kembali, aku mendengar bahwa pengadilan Raja Hutan Emas tidak lagi, bawahannya berubah mantel, dan membawa kepala penguasa ke dewi perang. Semua orang di pengadilan Raja Hutan Emas ditelan olehnya. Petik 2. Mereka pindah ke selatan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sang Bei menjilat bibirnya, nadanya menjadi bersemangat, dia adalah dewi perang, dewi sejati, kemanapun dia pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kata orang. Dia menelan air liurnya dan memandang Mu Zixia, ada antisipasi bercampur dengan rasa takut di matanya, cahaya yang tidak bisa ditutup kegelapan. Bahwa benua Savage akan bersatu, akan ada raja sejati dari dalam kita. Pak, pisau di tangan Mu Zixia patah. Informasi Sang Bei membawa kejutan besar bagi Mu Zixia, tetapi yang benar-benar memancing Mu Zixia adalah ketika Sang Bei berbicara, tatapannya seperti belati, menusuk langsung ke hati Mu Zixia. Pada saat itu, Mu Zixia sepenuhnya mengerti, ke seluruh benua Savage, dia akan selamanya menjadi orang luar. Terlepas dari apa yang dia berikan kepada para Savagers, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia berikan kepada mereka, berapa banyak makanan, selama dia berusaha untuk maju ke urusan internal benua Savage, dia akan menerima perlawanan yang kuat dari seluruh benua Savage. Bahkan suku air hitam di depannya pasti akan bertarung sampai mati pada saat itu. Mereka lebih bersedia mengikuti dewi perang dari pihak mereka daripada menerima benua bela diri yang terhormat. Sebenarnya, Mu Zixia sudah mengetahuinya dari lubuk hatinya, tetapi setelah melewati 20 tahun, ia merasakan hubungan kekerabatan dengan para Savagers. Karena itu, sulit untuk menghentikan harapan dan impian, tetapi setelah melihat tatapan Sang Bei, ia sepenuhnya terbangun dari angan-angan itu. Untuk dapat bertahan selama 20 tahun dengan tenang, dia bukanlah orang yang tekadnya dapat diombang-ambingkan dengan mudah. Dia memperhatikan Sang Bei menatap pisau yang patah di tangannya, dia mendesah keras, berita kamu sangat mengejutkan aku. Sang Bei mengungkapkan pandangan pengertian dan sama-sama tersentuh, iya, jika aku mendengar berita seperti itu, aku sendiri pasti tidak akan mempercayainya. Ya, untuk dapat menghancurkan suku air barat dan pengadilan Raja Hutan Emas yang lebih kuat, mereka benar-benar terlalu kuat.
Mu Zixia tampak terkejut, tapi kemudian dia mengubah topik pembicaraan, apa yang akan dilakukan suku selatan dengan aliansi antara dua pahlawan utara. Sang Bei terpengaruh oleh kata-kata itu, dan wajahnya langsung menjadi jelek. Pertanyaan Mu Zixia bukan tanpa alasan, karena dahulu kala, selatan dan utara benua Savage memiliki perbedaan besar, dan dengan demikian selalu ada gesekan antara kedua belah pihak. Kedua pahlawan utara sekarang adalah lengan kiri dan kanannya. Ekspresi Mu Zixia tetap acuh tak acuh, kita tidak akan berbicara tentang apakah Dewi Perang ini adalah boneka yang diproduksi oleh mereka, tetapi jika seluruh Savage harus bersatu, maka apakah pihak utara akan memegang kendali, atau selatan? Wajah Sang Bei menjadi lebih buruk. Sekarang, aku bisa mengatakan itu meskipun kalian tidak hidup dengan baik, tetapi kalian bebas. Mu Zixia menghela nafas, beberapa tahun terakhir ini, aku telah melihat semuanya, benua bela diri yang terhormat dan benua Savage saling menguntungkan selama 20 tahun, dan suku air hitam saat ini hidup jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jika kalian benar-benar bersatu, apakah kalian akan hidup lebih baik dari sekarang? Petik 2. Mu Zixia menepuk bahu Sang Bei, tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sang Bei meninggalkan kemah benua bela diri yang terhormat dengan semangat rendah. Di sepanjang jalan, semua prajurit yang akrab dengan Sang Bei mencoba berbicara dengannya, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Sang Bei pergi, wajah Mu Zixia menjadi suram. Kemunculan tiba-tiba Dewi Perang telah merusak rencananya. Dia pasti tidak akan duduk dan menonton benua Savage disatukan sebagai satu, karena itu berarti bahwa semua rencananya akan gagal, dan itu berarti bahwa benua bela diri yang terhormat akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan benua Savage. Yang dibutuhkan oleh benua bela diri yang terhormat adalah benua bela diri yang kacau dan terus-menerus bertarung, yang bisa membuat plot bagi benua bela diri terhormat. Pandangan tegas melintas melewati mata Mu Zixia. Dia tiba-tiba berkata, aku ingin memobilisasi semua pengintai kita. Untuk mengetahui segalanya tentang wanita ini. Iya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sudut, dan sesosok menghilang. Sang Bei meninggalkan Camp Honorable Martial Continent, dan di salju, wajahnya yang panik telah menghilang. Dia melihat kembali ke Camp Honored Martial Continent yang kabur oleh salju, kemana kepanikan di matanya pergi. Dia bergegas kembali ke Blackwater Tribe dan menemukan putranya. Dia berbicara dengan lembut, suruh semua orang menyiapkan, membuang hal-hal yang tidak kamu butuhkan, kami akan pergi bersama semua orang malam ini. Putranya terkejut, ayah, apa yang terjadi? Kami tidak punya waktu untuk membicarakannya. Sang Bei berkata dengan sedih, pergi dan beritahu semua orang sekarang. Dalam kegelapan, suku air hitam berada dalam keriuhan, semua orang kehilangan diri karena ketakutan, tapi untungnya, Sang Bei memegang posisi kuat di suku itu. Itu karena Sang Bei yang menyarankan dan bertahan untuk membentuk komunikasi dengan yang terhormat benua bela diri, yang memungkinkan mereka untuk mencapai dan mendapatkan ke tempat mereka sekarang. Karena mereka tidak memiliki banyak orang, mereka selesai berkemas dengan cepat. Kami menuju ke utara. Sang Bei mengirim pesanan, dan tidak menjelaskan alasannya. Suku-suku yang percaya padanya mengikutinya. Di balik kegelapan, mata Sang Bei seterang bintang-bintang, menginginkan matahari terbit. Kota Kako Ungu. Sekali lagi, Gusue menghapus keringat di dahinya, ekspresinya ditentukan. Di sekelilingnya, orang-orang bergoyang, semuanya tampak seperti sosok yang menyesal. Victor adalah yang paling sedih, dia tidak disiplin dan tidak ketat, menyebabkan dia merasa tidak bisa mentolerir kehilangan. Roland Su sama-sama dalam situasi yang buruk, dia memandang Gusue dengan hormat, mereka berdua wanita, tetapi Gusue jauh lebih luar biasa daripada dia. Bahkan fisik Ben-Ben yang sehat pun menderita. Su Anzong hanya sedikit lebih baik, dia adalah seorang fanatik pertempuran, kemauannya sangat kuat, meskipun dia lelah, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan. Domain Sin telah memisahkan diri dari sistem militer selama lebih dari beberapa ratus tahun, dan sangat asing dengan gagasan tentara. Perbaikan terbesar datang dari orang-orang yang tidak diharapkan siapapun. Dua adalah saudara kembar, Xiao Yu dan Xiao Ye. Mereka belajar dengan sangat cepat, dan melindungi Han Bingning di sisi-sisinya. Mereka bertiga membentuk formasi pelanggaran segitiga. Orang lain yang mengalami peningkatan luar biasa adalah Ping Xiaoshan. Peningkatannya datang dari penggunaan hukum keruangan secara terus-menerus untuk memotong Golden Steel Gravel setiap hari. Cedera Victor dan Bensen membutuhkan sejumlah besar Life Origin Essence untuk pulih, dan banyak orang yang berlatih setiap hari membutuhkan banyak Life Origin Essence juga. Setiap hari, ia bekerja sampai pada titik ia menjadi anjing yang lelah. Tetapi karena intensitas yang tinggi dan penggilingan yang tepat itulah peningkatan hukumnya sangat mencengangkan. Meskipun ia tidak melakukan terobosan pada permukaan hukumnya, tetapi thread hukumnya sudah dekat dengan kesempurnaan. Dan Nikyu telah memberi Ping Xiaoshan posisi dalam formasi perangnya, membuat Ping Xiaoshan sangat bersemangat. Dan apa yang menyebabkan orang lain terperangah adalah bahwa mereka tidak tahu apakah itu karena dia terlatih dalam hukum spasial, tetapi posisi Ping Xiaoshan sangat baik, seolah-olah dia tidak membutuhkan pelajaran apapun, tetapi dia dapat dengan sempurna berasimilasi dengan pembentukan Nikyu. Semuanya,
mari kita istirahat sebentar, kita akan melanjutkan dalam 4 jam. Gusue masih memiliki kekuatan, tetapi yang lain semuanya terkuras. Pelatihan lebih lanjut akan terbukti tidak ada gunanya. Pikiran negara Nikyu sama-sama terkuras dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Mendengar itu, semua orang menghela nafas lega dan berbaring di mana-mana. Nikyu menutup matanya dan beristirahat. Nikyu pulih ke kondisi puncaknya bahkan sebelum 4 jam sudah habis. Meskipun dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa merasakan semua perubahan dan fluktuasi menit dalam formasi perangnya. Pada saat ini, semua orang sudah pulih, tetapi dia tidak terburu-buru untuk memulai. Dia mengikat ujung longgar dari pengalaman yang didapat dari pelatihan. Adaptasi divisi 0 untuk formasi baru adalah yang terbaik, karena mereka terbiasa dengan pelatihan harian seperti itu. Bagi mereka, itu hanya mempelajari taktik baru. Untuk yang lainnya seperti Gusue, meskipun mereka sangat pekerja keras, mereka masih membutuhkan waktu. Perintah Ah Moli dan Han Bingning atas Null Division adalah dasar dari formasi. Jika Gusue dan yang lainnya dapat beradaptasi dengan baik dengan formasi, mereka dapat sangat meningkatkan kekuatan formasi, tetapi fondasi formasi tidak berputar di sekitar mereka, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada mereka. Tiba-tiba, riak samar menyentuh Nikyu. Nikyu menundukkan kepalanya, membiarkan rambutnya terkulai ke bawah, mencegah orang lain melihat wajahnya. Tidak ada yang bisa melihatnya, tapi wajah Niku melintas dengan niat membunuh. Sebelumnya, riak datang dari Tai Xie, itu adalah tanda panggilan mereka yang menunjukkan bahwa ada intrusi musuh. Kemampuan pengintaian Tai Xie luar biasa, terutama karena kemampuan kepanduannya benar-benar berbeda dari penjaga biasa. Ia tidak bergantung pada undulasi yang datang dari hukum, tetapi gerakan di udara. Nikyu secara khusus membuat garis tidak terdeteksi dalam formasinya, menghubungkan langsung ke Tai Xie. Gelombang musuh. Gelombang. Buta, Nikyu tiba-tiba mencibir. Indranya sangat tajam, tetapi dia tidak merasakan si pengganggu, artinya si pengganggu itu kuat. Dengan kekuatan seperti itu, orang yang paling mungkin untuk kembali ke Purple Kako City adalah Kinsen. Gelombang pasti dia. Gelombang. Nikyu tetap tidak tergerak, dan tidak memberi tahu sisanya. Kinsen kuat, dan bahkan sedikit gerakan akan mengguncangnya. Riak lain diam-diam masuk. Tai Xie telah memahami lokasi infiltrator, tetapi karena dia khawatir penyusup itu akan merasakannya, dia tidak berani mengunci posisi itu. Nikyu membiarkan Tai Xie tetap diam, baginya, mengetahui lokasi musuh sudah cukup. Nikyu tertawa diam-diam. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan mengangkat kepalanya. Waktu istirahat sudah berakhir. Semuanya, mari kita mulai putaran pelatihan berikutnya. Semua orang berdiri. Pelatihan membutuhkan upaya 120% dari mereka. Khusus untuk Victor dan yang lainnya, mereka tidak pernah menjalani pelatihan kolektif intensitas tinggi. Seperti Xuanzong, intensitas latihannya selalu lebih tinggi dari apa yang mereka alami. Tetapi dia tidak perlu membagi konsentrasinya dengan yang lain, dia tidak perlu takut tidak sinkron dengan teman-temannya dan memutuskan pelatihan. Kekuatan individu mereka lebih kuat daripada anggota divisi 0, dan gerakan taktik itu bukan masalah bagi mereka, tetapi masalah yang mereka miliki adalah ritme. Mereka harus benar-benar cocok dengan ritme semua orang, dan tidak membuat semua orang cocok dengan ritme mereka. Gusue, Xuanzong, Roland Su, Victor, Bensen, mereka semua menghadapi musuh mereka yang paling sulit. Setiap sesi pelatihan, mereka akan memberikan semuanya, dan tidak berani menjadi perhatian kedua. Mereka jauh lebih kuat daripada yang lain, dan pandangan ke depan mereka jauh lebih luar biasa, sehingga mereka bisa melihat bahwa ketika mereka benar-benar berasimilasi dengan formasi, formasi akan meledak dengan kekuatan. Mereka mampu naik di atas orang lain terlepas dari tekad atau bakat. Menjadi serius, mereka membaik dengan cepat. Kami akan melatih taktik transkonfigurasi Yin Yang, semua orang mencoba mengingat yang terbaik yang kamu bisa terlebih dahulu. Kata Nikyu dengan tenang. Semua orang bingung, mereka hanya berlatih Yin Yang Loop, yang merupakan taktik defensif. Mengapa mereka tiba-tiba berubah menjadi Tri Yin Yang Transfiguration? Itu adalah taktik tipe ofensif yang telah mereka habiskan sepanjang kemarin untuk berlatih. Mereka berpikir bahwa Nikyu takut mereka akan lupa, dan dengan demikian ingin mereka meninjau taktik lama, jadi tidak ada yang curiga. Nikyu kemudian berkata, semua orang berlatih kemarin, tapi itu tidak terlalu baik. Kemarin, kalian semua melakukan latihan menahan diri. Hari ini, kalian semua akan melakukan pelatihan rilis, berkinerja baik. Semua orang menganggukkan kepala, mereka menganggapnya masuk akal. Pelatihan menahan diri yang disebut adalah bahasa yang mereka gunakan, itu berarti bahwa mereka dilatih dengan menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Untuk pelatihan rilis, itu berarti bahwa mereka harus memanfaatkan semua yang mereka miliki seolah-olah mereka benar-benar menyerang. Mengikuti tuntutan formasi, semua orang berdiri dalam formasi. Nikyu yang matanya tidak bisa melihat apapun memiliki senyum yang bukan senyum, jubahnya bergerak tanpa angin, dan formasi Yin yang diam-diam diaktifkan. Dia seperti pianis buta, dengan lembut mengetuk garis hitam.
Formasi Yin yang terdiri dari Yin sebagai garis formasi dan Yang sebagai titik formasi. Formasi Yin yang dipahami oleh Nikiyu adalah seperangkat hukum unik yang bahkan Victor, seorang pria dengan pengetahuan luas, belum pernah melihat sebelumnya. Itu tidak mengkonsumsi kekuatan fisik, dan ini sendiri membuat orang lain merasa menarik. Proses di mana anggota Divisi Nul memperoleh pencerahan pada utas hukum menyebabkan Victor dan sisanya menjadi tercengang. Mendapatkan pencerahan pada thread hukum bukan sesuatu yang terlalu sulit, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seluruh kelompok melakukannya dengan santai tanpa berusaha. Namun setelah itu, mereka tidak lagi terkejut. Gelombang orang macam apa mereka? Mereka semua adalah sekelompok binatang buas berbentuk manusia. Gelombang kekuatan tubuh anggota Divisi Nul melonjak seperti binatang buas, dan dari mereka semua, hanya Ben Shen yang dapat menandingi anggota Divisi Nul. Kekokohan dan kulit kecoklatan Ben Shen selalu terkenal di kota Umukako, tetapi di antara kerumunan, dia tidak terlihat menarik sama sekali. Ben Shen sendiri tidak tahu bagaimana Ah Mo Li menumbuhkan tubuh binatang buas tingkatannya. Setiap anggota biasa dari Null Division memiliki tubuh tirani, yang semuanya tidak kalah dengan tubuhnya. Semua tubuh mereka tampak dilemparkan dari logam, dan mengumpulkan kekuatan yang kuat. Untuk memiliki sekelompok pria yang memiliki tubuh yang sebanding dengan Black Ben Shen, kekuatan apa yang akan bertahan? Victor dan yang lainnya merayakan dalam pikiran mereka, bahwa mereka tidak menggonggong pohon yang salah. Melihat Ben Shen dikalahkan berulang-ulang, mereka semua dipenuhi dengan simpati. Setiap orang adalah Ben Shen mini. Tapi, berapa umur mereka? Melihat semua wajah remaja mereka yang masih sedikit kekanak-kanakan, mereka semua terdiam. Pemuda, berarti bahwa mereka memiliki potensi yang tak terbatas, garis bawah mereka sudah sangat solid, masa depan mereka tidak terbatas. Sekelompok pria muda dengan dasar yang kuat, diberikan waktu yang cukup, akan menjadi tidak terpikirkan. Setelah menatap selama beberapa hari, sedikit arogansi di hati mereka menghilang. Dibandingkan dengan Ah Mo Li dan Han Bingning, mereka jauh lebih lemah dalam hal kekuatan, dan jauh lebih lemah dari Gu Sue, pengalaman mereka dalam taktik adalah nol, jadi di mana mereka akan ditempatkan dalam grup. Stres yang hebat itu membuat mereka bekerja sangat keras. Mereka asing dengan formasi dan taktik perang, tetapi mereka semua adalah tokoh yang luar biasa, dan memperoleh pemahaman dengan cepat. Undulasi garis Yin menyebabkan seluruh formasi tampak seolah-olah menjadi hidup. Perhatikan posisimu. Perhatikan kiri dan kanan kamu, jaraknya tidak boleh lebih dari 5 langkah, perhatikan posisi yang salah. Petik 2. Pasukan ke kiri, kendalikan langkahmu. Pasukan ke kanan, hati-hati, melengkung sedikit, jangan bergerak begitu lurus. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Ah Mo Li sering mengomel pada formasi, dia memelototi mereka dengan antusiasme, menyerbu setiap inci ruang pribadi mereka. Dibandingkan dengan mereka, sisi Han Bingning jauh lebih tenang. Dalam unit apapun, temperamen pemimpin akan memengaruhi seluruh unit, sikap dingin Han Bingning membuat unitnya mengungkapkan temperamen yang sama. Mereka biasanya sangat pendiam, dan secara spontan akan menyesuaikan diri. Setiap kali formasi berubah, ketika menyangkut Victor dan yang lainnya, akan ada sedikit keterlambatan. Nikiyu tidak senang atau sedih, itu masalah tentang hubungan dan saling pengertian. Tapi setidaknya situasi terakhir lebih baik daripada awal. Pada awalnya, beberapa dari mereka seperti nyamuk bingung bertabrakan dengan orang lain di dalam formasi, menyebabkan keseluruhan. Pasangan menjadi kacau. Tapi Nikiyu tidak pernah menyerah, formasi Yin yang sudah dapat diaktifkan dengan Ah Mo Li dan Han Bingning. Han Bingning dan Ah Mo Li adalah orang paling penting yang terlibat dalam formasi, terletak di dua posisi yang. Posisi yang, adalah posisi vital untuk formasi. Tapi, dua posisi yang, masih lemah untuk formasi, dia membutuhkan lebih banyak posisi yang merupakan Gu Sue dan yang lainnya, agar formasi menjadi lebih kuat. Gu Sue adalah yang terkuat, dan kemampuannya sangat unik, sehingga posisinya dapat dianggap setara dengan Han Bingning dan Ah Mo Li. Su Anzong, Victor, Roland Su dan Ben Shen, adalah kelas yang lebih rendah, tetapi dengan 4 posisi yang tambahan, itu dapat memungkinkan formasi menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih bervariasi. Ping Xiaoshan yang memiliki peningkatan terbesar adalah yang tampak paling biasa. Semakin banyak poin yang ada, semakin kuat formasi, tetapi pada saat yang sama, formasi perang akan menjadi lebih rumit, dan kesulitan pelatihan akan meningkat. Kelompok anggota Divisi Nul mengikuti garis Yin formasi, bergantian dengan menjalin, maju, bertukar posisi, aura formasi terus berubah. Napas mereka terus-menerus disesuaikan. Ah Mo Li juga menjadi pendiam, dia tidak lagi berteriak, dan menyesuaikan napasnya. Jika mereka konsisten, mereka akan segera dapat menyinkronkan pernapasan mereka. Tetapi pada saat ini mereka jelas tidak dapat mencapai hal ini, dan dengan demikian dituntut untuk terus-menerus menyesuaikan diri. Mereka mengikuti perubahan dalam formasi, dan frekuensi pernapasan mereka secara bertahap terbentuk menjadi satu. Formasi itu seperti binatang buas aneh yang baru saja bangun dan meregangkan tubuhnya. Su Xiangdong bersembunyi di bayang-bayang di sudut dan diam-diam menyaksikan orang-orang berlatih, hatinya gemetar tetapi dengan kekaguman.
Gelombang inikah yang mereka sebut tentara? Gelombang. Desas-desus tentang tahanan divisi nul telah lama menyebar di seluruh domain Sin, bahwa kelompok orang-orang ini semua memiliki temperamen yang sama. Banyak orang menduga bahwa mereka berada dalam satu pasukan, meskipun tentara telah lama menghilang di domain Sin, tetapi pengetahuan tentang itu telah diturunkan. Tebak pada akhirnya masih merupakan dugaan, pengetahuan pada akhirnya hanya pengetahuan, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang melihat seperti apa pasukan itu, dan tidak ada yang tahu seperti apa pasukan sebenarnya. Pada saat itu ketika topeng wajah hantu sedang menyerang kota abadi timur, Su Xiangdong bergegas menuju kota Kako Ungu tanpa ragu-ragu. Kekuatan mengerikan dari Is Immortal City telah menyebabkan hati dan pikirannya bergetar, itu benar-benar mengguncangnya. Gelombang itulah level kekuatan tertinggi yang sebenarnya. Bahkan hanya dengan lengan Dewa Kematian memegang sabit Dewa Kematian, itu sudah lebih dari cukup. Gelombang. Undulasi yang terbentuk telah membuatnya takut, dan dia percaya bahwa jika dia berada di dalamnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia tidak akan pernah berharap bahwa masker wajah hantu mampu bertahan dari teknik yang menakutkan itu, apalagi melawannya. Itu adalah tingkat kekuatan yang lebih tinggi, meskipun tidak lengkap, tapi itu cukup untuk menghancurkan masker wajah hantu. Jika Ghostface Mask sudah mati, maka Purple Kako City pada dasarnya tidak berdaya baginya. Dia melakukan perjalanan siang dan malam tanpa istirahat, menghargai setiap detik yang dimilikinya. Siapapun yang mengambil langkah pertama, bahkan jika itu sepersekian detik, akan mengubah keseluruhan cerita. Ketika dia tiba di Purple Kako City, dia dengan cepat menyadari bahwa mereka dijaga ketat. Tapi dia tidak peduli, pembelaan seperti itu hanya masalah kecil baginya. Dia diam-diam menyelinap ke Purple Kako City, dan dengan cepat menemukan orang-orang penting dari Purple Kako City, yang semuanya berlatih di tempat pelatihan. Su Xiangdong adalah pria yang berhati-hati, dia tidak segera mengambil tindakan, dan hanya menyaksikan dalam bayang-bayang. Dia mengenali Victor dan beberapa orang lain, tetapi tidak mengenali sisanya, tetapi temperamen mereka sangat mirip dengan para tahanan. Ketika dia melihat begitu banyak tahanan divisi nul, itu membuat jantungnya berdebar kencang. Tahanan divisi nul semuanya memiliki disiplin yang luar biasa. Poin ini tidak diperlihatkan ketika mereka adalah tahanan, yang hanya memamerkan sisi liar dan arogan mereka, tetapi di tempat latihan, mereka sangat pekerja keras dan menyelesaikan setiap kata pesanan kata demi kata. Bawahan seperti itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi patriark manapun. Tersembunyi dalam bayang-bayang, Su Xiangdong telah memutuskan untuk mendapatkan para tahanan. Dengan begitu banyak dari mereka, dia percaya bahwa dia bisa menyapu seluruh domain dosa. Tatapannya mendarat pada Nikiyu yang berada di tengah-tengah pasukan, orang buta adalah orang yang memberi perintah. Su Xiangdong merasa bahwa hukum tentang orang buta itu unik, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Di domain Sin, ada segala macam hukum unik, itu tidak aneh sama sekali. Gelombang dia buta dan lemah, kekuatannya tidak akan cukup. Gelombang. Dia mempertimbangkan sejenak, dan menyadari bahwa kemungkinan besar, pria buta itu adalah pemimpin sejati divisi nul. Gelombang jika aku mendapatkan orang buta itu, mungkin aku bisa membuat tahanan divisi nul ini lebih taat. Gelombang. Pikiran ini membuatnya bersemangat, dan merasa bahwa pilihannya untuk datang ke Purple Kako City benar. Ketidaktaatan tahanan divisi nul adalah masalah terbesar bagi berbagai keluarga, dan sampai sekarang, tidak ada kabar bahwa ada keluarga yang bisa menjinakkan mereka. Gelombang sepertinya kunci dari masalah ini adalah pria buta itu Gelombang. Su Xiangdong berkeliaran, dan melihat perubahan yang rumit dan kacau di tempat pelatihan, dia tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dia juga tidak bisa diganggu, dia memikirkan bagaimana dia bisa bergegas masuk dan menangkap orang buta itu. Gelombang atau mungkin aku harus menindas mereka dengan kekuatanku. Gelombang. Gelombang itu luar biasa, kekuatan mereka begitu, aku juga bisa meninggalkan tanda besar di pikiran mereka, dan aku bisa ditakuti oleh mereka. Gelombang. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Gelombang Gelombang. Gelombang bunyi ini. Bernafas. Gelombang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke lapangan, murid-muridnya segera mengerut. Semua sosok bergerak tanpa henti sama sekali, menyerupai perak cair yang mengalir di sekitar. Tapi yang benar-benar mengguncangnya adalah pernapasan yang menyatu, semuanya bernapas serentak. Hi. Beberapa ratus orang bernapas pada saat yang sama, muncul seperti naga yang bernapas, mereka bisa terdengar di seluruh bidang. Jantung Su Xiangdong berdetak kencang, seolah-olah dia bisa merasakan pembentukan kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, matanya menembus lapisan manusia, dan mendarat di orang buta yang duduk di tengah. Pria buta itu sepertinya telah merasakan tatapannya, dan tiba-tiba tersenyum padanya. Jantung Su Xiangdong langsung tegang. Tepat pada saat itu, pemuda buta yang duduk bersila di atas tanah tiba-tiba melambaikan tangannya ke bawah. Para anggota divisi nul bolak-balik ke sana kemari seperti pegas yang dikompresi secara maksimal, mereka tiba-tiba dilepaskan ke depan. Banyak gambar setelah kecepatan tinggi dari angka-angka semua melompat maju seperti air pasang. Mereka mengangkat papan guillotine Blades mereka,
diselimuti dengan berbagai warna aura cahaya, semua otot mereka menegang maksimal. Maju, tebas. Melihat dari pandangan mata burung, itu tampak seperti dua aura pisau berwarna pelangi yang mengalir turun seperti ular, saling melapiskan satu sama lain. Lampu bilah menyatu, aura Han Bingning dan Ah Mo Li mencapai maksimum. Mereka melepaskan serangan mereka pada saat yang sama, dan dua aura blade multiwarna yang membentang lebih dari 100 meter menyapu ke depan. Aura pisau yang menakutkan menyebabkan udara bergetar, dan segala sesuatu yang lain dalam penglihatan redup dalam warna. Wajah Su Xiangdong akhirnya berubah. Aura pisau sepanjang 100 meter menyapu ke depan seperti dinding cahaya, kecemerlangan multiwarna menarik keluar bekas cahaya yang mempesona dan indah di udara. Kedua aura bilah juga mengeluarkan suara menakutkan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan kedua belah pihak terlalu dekat satu sama lain. Ketika Su Xiangdong bereaksi, aura pedang itu kurang dari 15 meter darinya, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas aura pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan riak terbentuk di udara. Su Xiangdong mengerang, tubuhnya berkedip-kedip dengan aura ringan, ruang di bawah kakinya terdistorsi, tanah mulai larut dan dia menyelam ke tanah. Bang! Dua aura bilah menyapu di atas kepalanya, seolah-olah dua pisau gergaji dengan aura tirani telah melewatinya, menyebabkan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Niat dingin menyapu dari ujung cahaya, hati Su Xiangdong merosot, gelombang sejak kapan mereka tahu tentang aku? Gelombang. Bagaimana mereka menemukan aku? Kecurigaan menyapu hatinya, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Musuh telah merasakannya, tetapi berpura-pura seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa, dan tiba-tiba melancarkan serangan, itu adalah serangan yang direncanakan sebelumnya. Su Xiangdong merasakan ada sesuatu yang salah, dalam sekejap mata, dia telah beralih dari predator ke mangsa, dan tanpa peringatan. Dia tidak tahu bagaimana musuh merasakannya, dan rencana ofensif macam apa yang mereka miliki. Faktor-faktor seperti itu membuatnya merasa tidak enak. Gelombang aku perlu melakukan serangan balik. Gelombang. Dalam sekejap mata, Su Xiangdong mendapatkan kembali ketenangannya dan membuat keputusan. Ketika seseorang disergap, jika mereka menghindar secara membabi buta, mereka hanya akan membiarkan diri mereka menjadi lebih gelisah. Tapi sebaliknya, dengan serangan balik, seseorang bisa mematahkan ritme lawan, memberinya kesempatan untuk bertahan atau melarikan diri. Aura cahaya berkedip di tubuhnya, dia tiba-tiba menghilang, dan muncul di langit pada saat berikutnya. Gelombang itu, gelombang. Dia tidak menstabilkan dirinya, tetapi merasakan aura yang tak terlukiskan menguncinya. Murid-muridnya tiba-tiba mengerut, musuh ada di atasnya. Gelombang apa? Gelombang. Hati Su Xiangdong bergetar, visinya banyak sekali warna, dan pikirannya kesakitan. Kesedihan samar, seperti kabut tipis mulai menyebar dari bagian dalam tubuhnya, menyebabkan pikirannya terganggu. Gambaran yang akrab namun tidak dikenal tentang seorang wanita muncul di benaknya, dia adalah wanita yang dia tidak pernah berpikir dia akan ingat, dia berpikir bahwa dia telah lama membuang semua rasa sakit dan penderitaan yang dia miliki dari dia sudah melepaskan masa lalu, dan berpikir bahwa dia tidak akan lagi memengaruhinya. Tetapi ketika bayangannya muncul, pikirannya langsung berhenti sementara. Gusue terbang di langit dengan tenang. Kekuatan proyeksi permukaan kerinduannya membuatnya merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tidak memiliki niat membunuh di wajahnya, hanya kelembutan. Broadsword Strike Yearning Strike adalah pedang besar dengan gagang pedang yang lebar dan panjang, sementara tangan Gusue mungil dan kecil dan membutuhkan kedua tangan untuk memegang pedang dengan kuat. Pangkal pedang dibungkus dengan 7 tali warna yang berbeda, dan pada akhirnya adalah seutas kacang merah, ujung pedang menyerupai sayap burung layang-layang, tubuh lebar pedang diwarnai dengan 7 warna berbeda yang berjajar sangat lurus satu sama lain. Dia mengangkat Monarch Yearning Strike Broadsword dengan kedua tangannya, pedang pelangi yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan seperti pita berwarna memuntahkan dalam liburan, melonjak ke bawah dari langit, mereka memiliki ekor cahaya berwarna pelangi panjang, semuanya berubah menjadi cahaya pelangi raksasa layar yang menyelimuti seluruh bidang. Itu adalah tekniknya yang baru tercerahkan, Screen of Yearning Strikes. Gusue secara alami dilahirkan untuk menjadi orang yang kompatibel. Pemogokan kerinduan Monarch, saat dia memiliki Snow Rainbow Blood Meridian. Di bawah kendali Qin Zhen, kemauan dan tekadnya dipertajam, dan pemahamannya tentang serangan kerinduan raja telah lama melampaui Wang Yong dari masa lalu, dan ketika dia keluar dari kontrol dan melihat Tang Tian, semua akumulasi berkumpul dan dia segera mendapatkan pencerahan tentang hukum kerinduan. Karena akumulasinya hebat, pencerahannya menerobos sejauh itu sehingga ia secara langsung memperoleh pencerahan di permukaan hukumnya. Screen of Yearning Strikes tidak dapat dilawan dengan kekerasan, sebuah pedang tidak dapat memotong kerinduan pikiran, pelangi pedang yang indah dan hangat tidak dimaksudkan untuk membahayakan jiwa, tetapi untuk membangkitkan semua kerinduan yang tersembunyi di dalam hati. Screen of Yearning Strikes Gusu sangat baru, tetapi karena dia hanya memperoleh pencerahan untuk waktu yang singkat, dia hanya bisa mempertahankannya selama sekitar 20 napas waktu. Dalam 1 lawan 1 pertempuran,
bahkan jika Gusue mampu mengunci Su Xiangdong selama 20 napas waktu tetapi tidak memiliki metode untuk mengambil nyawanya, dia masih akan kalah. Untungnya, Gusue tidak sendirian. Su Anzong dan 3 lainnya berada di 4 sudut yang terpisah, dan di dunia abu-abu Nikyu, mereka semua memancarkan aura cahaya yang mempesona, poin yang mereka menjadi lebih cerah. Helaian lampu merah bocor dari semua anggota divisi 0 di dalam formasi, mengikuti Yin Lines yang bersilangan, memasuki tubuh Four People, itu adalah bentuk kekuatan paling murni dari tubuh. Mereka berempat terbangun, bahkan jika mereka telah berlatih di permukaan hukum, tetapi kekuatan fisik itu berguna untuk setiap seniman bela diri. Mereka berempat mengaktifkan hukum mereka sendiri bersamaan, 4 poin yang cerah tiba-tiba beresonansi bersama dengan Gusue yang mempesona di langit. Di dalam Screen of Yearning Strikes, tiba-tiba penuh dengan konsep angin, api, air dan pedang. Hukum angin berasal dari Bensen, api dari Victor, air dari Roland Su, hukum konsep pedang dari Su Anzong. Su Xiangdong segera merasakan tekanan, pedang pelangi yang mempesona telah memasuki kondisi mentalnya, ia tidak dapat bertahan melawannya, tetapi tidak memiliki kemampuan melukai. Gelombang kamu ingin aku mati karena emosi hatiku. Gelombang Su Xiangdong mencibir. Tepat pada saat itu, tak terhitung aliran air seperti ular air melesat keluar dari Screen of Yearning Strikes. Su Xiangdong mendengus dalam benaknya, itu adalah keluarga Roland, Gentle Water Sleeve. Ini adalah teknik yang relatif baik, tetapi sangat disayangkan bahwa kekuatan Roland Su tidak cukup kuat, dan tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, menyebabkan semua lengan air hanya menyapu di sekitarnya dan meluncur melewatinya, bahkan tidak dapat mempengaruhi pakaiannya. Murid-muridnya mengerut, yang terjadi selanjutnya adalah resimen api yang menyerupai bunga, yang melayang di antara lengan air dan pelangi pedang. Phoenix Fire. Dibandingkan dengan Roland Family, Gentle Water Sleeve, Su Xiangdong memiliki evaluasi yang lebih tinggi, Phoenix Fire. Dikatakan bahwa leluhur keluarga Tiopiate memperoleh pencerahan pada 500 jenis undang-undang terkait kebakaran, dan memilih 13 yang terkuat dan menggabungkannya menjadi Phoenix Fire. Tetapi sangat disayangkan bahwa keluarga Tiopiate telah layu, Victor memiliki talenta yang baik, tetapi sangat disayangkan ia menikmati bermain lebih banyak, ia sembrono dan gegabah, sulit baginya untuk menjadi orang yang mampu. Dia mengulurkan jari-jarinya, menyebabkan udara di depannya mendadak berubah, semua api melayang ke arahnya seakan didorong menjauh oleh tangan yang tak terlihat, dan melayang pergi. Saat itu, angin tiba-tiba datang dan meniup api Phoenix kembali ke Su Xiangdong. Su Xiangdong segera tahu bahwa itu adalah Bensen. Dia mengagumi Bensen, dibandingkan dengan 2 lainnya, dia lebih kuat, dan orang-orang yang bisa mendapatkan pencerahan pada Gus dan Gale dari bila angin semuanya adalah tokoh yang kuat. Tapi itu sangat disayangkan, dia sudah tua. Teknik anginnya luar biasa, lengan air dan api Phoenix yang didorong menjauh darinya sebenarnya ditarik kembali dan mengelilinginya dengan erat. Gelombang, jika kamu pikir ini dapat menjatuhkan aku, kamu masih terlalu berpikiran sempit. Gelombang. Dia tertawa di benaknya. Dari yang panik dan tidak nyaman pada awalnya hingga dirinya yang tenang hanya 1-2 napas waktu. Semua serangan tampak hebat, tetapi di matanya, mereka tidak dapat mengguncangnya sebanyak pedang pelangi, dia akrab dengan semua hukum, mereka juga kuat, tetapi mereka tidak setingkat dengannya, dan ancaman yang mereka ajukan menyedihkan. Tepat pada saat itu, aura pedang hitam dan putih tiba-tiba terbang keluar dari dalam lengan air dan api Phoenix. Hukum hidup dan mati. Su Xiangdong mengerutkan kening, aura pedang memancarkan aura hidup dan mati yang samar, tetapi dia mendengar bahwa ada seorang pria yang mengkhianati keluarga Su dan pergi untuk belajar pedang, bukannya Life and Death Cells. Dia diam-diam mengangguk dalam benaknya, gelombang pedang ini agak kuat. Gelombang. Tapi tetap saja, hanya itu. Su Xiangdong mencibir, gelombang ini menyenangkan. Gelombang. Dia mengacungkan jarinya ke arah aura pedang, merasa puas diri, gelombang pedang hidup dan mati, jadi apa? Bisakah itu menembus penghalang spasial aku? Gelombang. Tepat pada saat itu, aura pedang hitam dan putih miring. Su Xiangdong terkejut, dan tiba-tiba, matanya mengerut, gelombang target pedang itu bukan aku sama sekali. Gelombang. Aura pedang melesat maju seperti panah dan menembus api Phoenix dan lengan air. Air dan api adalah hukum yang berlawanan kutub, dan dengan demikian tabrakan memunculkan resimen cahaya yang mempesona. Pada saat yang sama, angin yang awalnya lemah tiba-tiba menjadi sekeras baja. Wajah Su Xiangdong berubah, dia mengabaikan segalanya dan memproyeksikan semua permukaan hukumnya, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Bang bang bang. Ledakan yang dibentuk oleh pedang aura itu seperti melemparkan seember mesiu ke dalam api Phoenix yang awalnya damai dan lengan air di dalam dinding angin bentrok, menyebabkan ledakan indik telinga yang menyala bersama. Aura cahaya yang mempesona terbentuk dari ledakan menyebabkan visi Su Xiangdong menjadi putih. Tabrakan hukum yang berlawanan menghasilkan ledakan yang sangat kuat, apalagi dengan dinding angin untuk menutup mereka. Bahkan dengan perlindungan penghalang spasial, Su Xiangdong masih menderita luka-luka, tubuhnya gemetar dan darah keluar dari sudut mulutnya.
Ledakan ini menghabiskan sepertiga kekuatan hukum permukaan Su Xiangdong. Rambut Su Xiangdong berantakan, niat membunuh meresap dari tubuhnya. Dia tidak menempatkan kekuatan mereka berempat di matanya, tetapi dia tidak berharap dirinya menderita begitu banyak terhadap mereka berempat. Biarkan aku melihat berapa lama kalian bisa bertahan. Koordinasi mereka luar biasa sempurna, tetapi juga menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Penghalang cahaya pelangi yang aneh memang kuat, tetapi Su Xiangdong tahu bahwa kekuatan besar seperti itu juga memiliki tenaga yang sangat besar, dan dengan demikian mereka tidak akan bisa bertahan lama. Tiba-tiba, tanah bergetar, langkah kaki terdengar di telinganya, seperti gerombolan binatang buas berlari ke arahnya. Gusue yang ada di udara dapat melihat dengan jelas, semua anggota divisi Nul telah mengangkat papan guillotine Blades mereka dan seperti air pasang, mereka berlari menuju Su Xiangdong dari segala arah. Mereka memiliki ciri-ciri binatang, dan menambahkan papan guillotine Blades berukuran pintu, setiap langkah yang mereka ambil akan menyebabkan tanah bergetar. Beberapa ratus orang yang berlari pasti memiliki momentum yang tidak kalah dengan gerombolan binatang buas. Ketika anggota divisi Nul terdekat berjarak 100 meter dari Su Xiangdong, dia melompat ke udara dengan dewan guillotine Blades mereka terangkat tinggi di atasnya. Membunuh. Raungan keluar, menegangkan semua otot di tubuhnya, kain baja emas tipis itu tampak seolah-olah akan terkoyak. Dengan mata yang terpaku pada target mereka, dia menebas. Dia menebas ke bawah, yang memotong Su Xiangdong yang pergi di bawah tanah. Bang, batu-batu beterbangan di mana-mana. Sialan, rindu. Salah satu anggota meratap dalam benaknya, tetapi dia tahu itu bukan saatnya untuk marah, membuang bilahnya, dia dengan gelisah berguling ke samping. Membunuh. Para anggota di atasnya meraung, 5 langkah di belakangnya, mereka melompat dan menebas juga. Membunuh, membunuh, membunuh. Satu demi satu, tokoh-tokoh seperti binatang semua mengalir dari segala arah seperti gelombang laut yang naik dan surut di pantai, setiap tebasan dari mereka adalah Blade Devil Transformation. Terlepas dari apakah mereka mencapai target mereka atau tidak, mereka akan berguling untuk memberikan ruang. Jarak antara masing-masing anggota dihitung dengan presisi, dan itulah yang diinginkan Nikiyu, efisiensi ofensif terbesar. Su Xiangdong sangat terpengaruh, serangan deras dari atas tidak memiliki kekurangan, itu sangat kental sehingga membuatnya merasa putus asa. Su Xiangdong benar-benar terpana, meskipun kekuatan di masing-masing bilah tidak fatal, tetapi mereka masih mengkonsumsi kekuatan di penghalang spasial. Serangan pisau berturut-turut menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan serangan balik, kekuatannya terus-menerus habis, penghalang spasialnya mengungkapkan retakan, beberapa bilah menghantam tepat di tempat yang sama, kekuatan menakutkan membuatnya merasa seolah-olah dia di bawah serangan binatang buas. Selain dari deretan serangan, ada 2 kelompok di kiri dan kanan, sepenuhnya diatur ulang, mereka adalah yang pertama yang pindah, Han Bingning dan Ah Moli. Mereka berdua saling memandang, dan bergerak pada saat yang sama persis. Di bawah kaki mereka, 2 garis yin telah memanjang dan mengelilingi Su Xiangdong. Nikiyu duduk dengan mantap di tengah. Di dalam dunianya yang abu-abu, yin lines yang saling bersilangan dan yang poin yang menyerupai bintang-bintang membentuk dunia yang berlimpah dan berlapis. Para anggota yang dibebankan ke Su Xiangdong seperti Torrens adalah alat dari lapisan di dunianya. Dia dengan tenang mengamati segalanya, ritme pelanggaran masih memiliki kekurangan, tetapi agak terampil. Nikiyu tetap tenang dan tenang, sebagian besar dari semua taktik akan selalu memiliki uang saku untuk keadaan yang tidak terduga. Tidak peduli seberapa luar biasanya seorang elit, ia tidak dapat memastikan kesalahan nol mutlak, atau melakukan dengan sempurna. Selain itu, selalu ada perubahan di medan perang, semua jenis peristiwa yang tidak terduga akan terjadi, dan taktik yang tidak memberikan uang saku akan menjadi penuh dengan masalah. Meskipun Nikiyu berharap Tang Tian dapat memperoleh periode waktu yang lama untuk divisi Nul untuk tumbuh, tetapi sebagai pemimpin militer yang luar biasa sendiri, dia tidak mau membebani Tang Tian dengan semua harapan, bahkan jika dia memiliki kepercayaan pada dia. Jika terjadi kecelakaan atau situasi, apakah kita tidak bertarung meski kita belum cukup terlatih? Nikiyu telah memikirkan hal itu, dan telah lama membuat rencana untuk itu, untuk apa yang harus mereka lakukan jika situasi seperti itu terjadi. Rencana Nikiyu sederhana, jika mereka tidak cukup terlatih, mereka akan mengatasinya dengan angka. Dalam perhitungannya, ia meninggalkan margin besar kekuatan surplus, dan tidak mengejar efisiensi secara membabi buta. Margin yang dia tinggalkan sangat bagus, sekitar 20%, yang berarti bahwa jika 20% dari anggota melakukan kesalahan, formasi tidak akan kehilangan bentuk. Tentu saja, margin yang begitu besar secara alami memengaruhi kekuatan formasi. Tetapi dengan situasi saat ini, mempertahankan bentuk formasi jauh lebih penting daripada mencari kekuatan terkuat. 2 serangan berat pertama yang dirilis oleh Han Bingning dan Ah Moli tampak menakutkan, tetapi setengahnya hanyalah gertakan. Meminjam kekuatan formasi Yin Yang, serangan itu dibentuk dengan mengumpulkan semua kekuatan dalam hukum anggota. Dalam domain Xin, itu bisa dianggap sebagai teknik kelas atas. Tapi Nikiyu hanya menggunakannya sebagai gertakan, baginya,
Thread hukum baru-baru ini tercerahkan oleh para anggota, dan kekuatan mereka akan dianggap tingkat yang sangat rendah di domain Sin, bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi itu masih sulit untuk mencapai perubahan kualitatif yang sangat besar. Karena mereka tidak dapat mencapai perubahan kualitatif yang besar, mereka tidak akan dapat mengancam seniman bela diri yang benar-benar kuat. Nikyu tampak hangat dan lembut di luar, tapi dia bangga di dalam. Jika tidak, mengapa dia rela meninggalkan Leo Constellation dan bergabung dengan Tang Tian? Sejak mereka memasuki domain Sin, targetnya selalu menuju seniman bela diri kelas atas, karena mereka mewakili kekuatan puncak di domain Sin. Fokus sejatinya pada serangan itu ada di garis miring. Anggota Null Division semua memiliki tubuh yang kuat, dan kekuatan fisik mereka yang sempurna untuk eksekusi iblis berat, karena mereka mampu menghasilkan serangan yang kuat. Kekuatan seperti itu tentu saja memiliki kekurangannya, misalnya dibutuhkan pengguna untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat, atau tidak memiliki keberlanjutan, dan sulit untuk menghasilkan serangan untuk ditindaklanjuti. Bukan saja Nikyu tidak menuntut anggota untuk mengendalikan kekuatan mereka, tetapi sebaliknya, permintaannya bahkan lebih ekstrim. Dia meminta setiap anggota untuk menempatkan semua kekuatan fisik mereka dalam satu tebasan. Tidak diragukan lagi, tebasan mereka kuat. Bahkan untuk Bensen, dalam situasi tabrakan tidak akan mampu menanggung 3 tebasan berturut-turut. Kekuatan yang menakutkan memiliki umpan balik yang kuat juga, tetapi mereka memiliki pakaian baja emas dari keluarga Sue, dan itu bisa menghilangkan kekuatan di seluruh tubuh. Itulah bagaimana anggota Divisi Nul mampu melepaskan serangan yang menghancurkan seperti itu tetapi tidak mempertahankan banyak cedera juga. Bensen dan yang lainnya terdiam karena terkejut, sementara Nikyu tetap diam. Pikirannya datang dari pertempuran dengan Lu Tianwen, mereka mampu membunuh Lu Tianwen sebagian besar karena Tang Tian, tetapi pada akhirnya Lu Tianwen terbunuh oleh tebasan Ah Moli. Itu berarti tingkat serangan mereka, meskipun itu tidak dapat menimbulkan ancaman fatal bagi para seniman bela diri yang kuat di daftar powerhouses, tetapi masih dianggap sebagai ancaman. Yang penting adalah mereka memiliki tenaga kerja yang memadai. 629 anggota, memberi Nikyu ruang bernapas yang cukup. Banyak semut dapat membunuh seekor gajah, itulah yang dipikirkan Nikyu. Selas menuju bagal yang berubah-ubah juga memiliki manfaat. Dengan menggunakan kekuatan untuk memenuhi kekuatan, seseorang akan kalah dari 10, dan karena mereka tidak dapat bersaing dalam hal teknik bela diri, maka akan masuk akal bagi mereka untuk menggunakan angka. Dan dengan Screen of Yearning Strikes Gusue, itu memungkinkan formasi yang tampaknya bodoh ini untuk digunakan dengan sempurna. Ditambah dengan dinding angin yang menyegel konsep pedang dengan air dan api yang eksplosif, formasi ini jelas memamerkan kecemerlangan Nikyu. Aspek yang paling sulit dari formasi adalah bahwa mereka harus mencapai jumlah tebasan yang cukup dalam waktu singkat. Mereka masih jauh dari harapan Nikyu, ada setengah dari mereka yang tidak dapat menyelesaikan tebasan mereka. Tapi, itu sudah cukup. Formasi Yin yang seperti laba-laba besar, dan Nikyu adalah laba-laba yang menunggu kesempatan. Perubahan yang baik dari formasi mengikuti sepanjang formasi Yin yang menuju Nikyu yang mengumpulkan informasi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hukum Su Xiangdong hampir layu di dalam formasi. Dia memberi Han Bingning dan Ah Mo Li 3 napas waktu untuk mencapai serangan mereka. Dalam 13 napas waktu terakhir, Su Xiangdong menderita dari 302 tebasan, dan bahkan Nikyu menghormatinya untuk itu. Sebagai pencipta formasi, dia sangat jelas dari kekuatan setiap tebasan. Untuk dapat menanggung serangan 302 tebasan berturut-turut dan tidak jatuh, Su Xiangdong benar-benar kuat. Bensen dan 3 lainnya yang sudah menyelesaikan bagian mereka semua sakit dan kelelahan, dan hanya bisa mengamati pertempuran dari jauh. Sebelumnya, mereka bahkan tidak merasakan keberadaan musuh, sampai ketika Gusue menggunakan Screen of Yearning Strikes-nya, mereka menyadari. Untungnya, latihan mereka selama beberapa hari terakhir tidak sia-sia, mereka tidak merusak serangan mendadak mereka dan dengan cepat bereaksi. Selama pelatihan, mereka tidak memiliki banyak perasaan untuk itu, tetapi ketika mereka benar-benar menggunakannya dalam pertempuran, mereka menyadari kekuatan formasi perang. Pasang surut Broad Guillotine Blades dan ketepatan serangan mengguncang semua orang. Khusus untuk Bensen, ia telah mencoba 3 tebasan untuk dirinya sendiri, dan segera memotong dalam angka maaf. Tapi, pandangan mereka semua mendarat pada Su Xiangdong, mereka semua kaget. Dia benar-benar mampu menahan 300 tebasan, meskipun penghalang spasial di sekelilingnya sudah tertutup retakan dan hampir hancur dan dia sendiri bergoyang, tetapi dia tidak jatuh. Terlalu kuat. Tetapi pada saat itu, mereka tidak punya waktu untuk merasa tersentuh, tatapan mereka mendarat di 2 unit kecil yang sudah bergerak, dan tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Serangan terakhir akan datang. Mereka telah berlatih dalam formasi berkali-kali, tetapi serangan terakhir tidak pernah benar-benar digunakan. Mereka berempat sangat senang melihat serangan terakhir, terutama untuk Bensen, karena si kembar mengikuti dari belakang Han Bingning. 2 kelompok kecil masing-masing memiliki 50 orang, dan menembak ke depan seperti panah. Ah Mo Li berlari di garis Yin, langkahnya besar, setiap langkah sangat berat. Setiap kali dia melangkah keluar, akan ada untaian panas, yang melonjak dari jejak kakinya.
Mereka seperti helai api yang membalut tubuhnya, itu adalah kekuatan murni dari tubuh. Setiap langkah akan menyebabkan Null Flames di sekitar tubuhnya menyala lebih banyak. Null Flames berputar-putar di seluruh tubuhnya, dan Molly, di dalam api, seorang diri memegang blade guillotine luas, ekspresinya dingin, seperti dewa perang. Di belakangnya, setiap anggota memiliki ini Null Flames yang mengalir di sepanjang broad guillotine blades mereka. Ini Null Flames menjadi lebih kuat juga, dengan ekor api di belakang, mereka seperti gerombolan binatang buas dengan niat membunuh yang melonjak, berlari maju bersama. Kelompok kecil Han Bingning memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Langkah Han Bingning kecil, tetapi frekuensinya sangat cepat seperti kilat, dia sedikit membungkuk ke depan dan melaju ke depan. Si kembar di belakangnya ke kiri dan kanan mengikuti dari belakang. Jauh di belakang, semua anggota berlari dengan langkah-langkah kecil, ekspresi mereka sungguh-sungguh. Niat dingin es tulang menyelimuti seluruh kelompok, aura mereka benar-benar tajam seperti pedang yang bilahnya dipoles hingga menunjukkan tepi pisau es dingin. Di satu sisi adalah api mengamuk, di sisi lain adalah ketajaman es dingin, dua gaya yang sangat berbeda, dua aura yang sama sekali berbeda, sama-sama cepat, dan sama-sama ditentukan. Wajah Nikyu memerah sedikit, tubuhnya bergetar sedikit ketika dia mengaktifkan formasi yin-yang-nya secara maksimal. Semua kekuatan tubuh dalam formasi berkumpul dari segala arah, mengalir melalui garis yin dan bertemu kedua kelompok. Aura kedua kelompok terus meningkat, jarak mereka ke Su Xiangdong dengan cepat menutup. Para anggota di sekitar Su Xiangdong tersebar ke segala arah seperti burung dikejutkan oleh sesuatu. Dalam visinya, semuanya beres. Su Xiangdong yang belum pulih dari serangan itu linglung. Dia berada dalam situasi yang mengerikan, penghalang spasial di sekitarnya retak, jubahnya compang camping dan robek, rambutnya berantakan dan darah di sudut mulutnya. Dia tidak pernah mengalami pelanggaran yang tidak masuk akal seperti itu, tebasan yang deras tidak memungkinkan dia untuk menarik napas sama sekali. Dia hanya bisa berpegangan pada penghalang spasial secara naluriah, dan berpegangan pada pertahanannya dengan getir. Itu belum dihapus, karena dia masih takut dengan pedang pelangi yang aneh. Meskipun dia akan berjuang keluar dari pikiran dengan cepat, tetapi setiap kali dia harus membayar harga yang mahal, dan penghalang spasial tidak dapat menghalangi semua garis miring, menyebabkan beberapa kekuatan untuk mentransmisikan ke tubuhnya. Meskipun dia berada di liga yang berbeda, tetapi tubuh dagingnya tidak sekuat itu. Meskipun itu hanya sebagian dari serangan, itu masih menyebabkan cedera parah baginya. Itu juga memengaruhi permukaan hukumnya, dan meningkatkan konsumsi hukumnya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa tekanan di sekitarnya telah berkurang, kehadiran yang menyesakan dan tersedak telah menghilang. Apakah akhirnya berakhir? Dia dalam keadaan linglung, dan sukacita merayap di dalam hatinya, gelombang akhirnya aku berhasil melewatinya. Sejak kapan Su Xiangdong yang menyedihkan pernah diinjak-injak seperti itu? Itu benar, dia benar-benar diinjak-injak seperti anggur, dari awal sampai akhir, dia benar-benar ditekan. Seorang seniman bela diri yang kuat di daftar powerhouses sebenarnya ditekan oleh sekelompok orang lemah. Tepat pada saat itu, dia mendengar gemuruh, tanah di bawahnya bergetar, menyebabkan dia sadar. Itu. Su Xiangdong yang baru saja pulih membuat murid-muridnya mengkonstriksi sekali lagi, langit di depannya memiliki banyak figur hitam. Mereka semua melompat ke langit, gemuruh terbentuk oleh mereka melompat dari tanah. Membunuh. Molly meraung seperti guntur, kekuatan di tubuhnya meletus, iblis las bergelombang yang dieksekusi jauh lebih kuat dari semua yang dihadapi Su Xiangdong. Membunuh. Suara Han Bingning sedingin es, niat dingin di sekelilingnya berkembang semaksimal mungkin, aura pedang biru dingin dari tulang meletus di belakang semua orang, dan aura mereka menyatu menjadi satu. Aura pedang biru dan Demon Slash, menabrak penghalang spasial Su Xiangdong yang pecah. Hambatan spasial segera hancur menjadi debu, Su Xiangdong bahkan tidak bisa mengangkat tangannya ketika seluruh tubuhnya macet. Aura pedang es dingin telah membekukannya seperti patung es, bahkan membekukan ekspresi tidak percaya di wajahnya, diikuti oleh tebasan yang menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Ketika debu menghilang, yang tersisa adalah lubang besar, yang tidak memiliki apa-apa di dalamnya. Tang Tian membuka matanya, mata merah yang ditentukan secara bertahap surut dan kembali normal. Six Arm Demon Insight di sisinya tiba-tiba membeku, api di Angry Fist Cell terus menyala seperti api yang mengamuk. Dia menghela napas, yang membawa panas. Kekuatan asal yang sangat besar terakumulasi di tubuhnya membuatnya merasa seperti bom waktu. Dia punya perasaan bahwa jika dia membuat langkah yang salah, dia akan hancur sendiri. Lampu merah Angry Fist Cell yang menyirami seluruh tubuhnya menyebabkan origin-originnya menjadi seperti itu. Setelah memeriksa selama beberapa hari, ia mengkonfirmasi bahwa segel iblis 6 bukan teknik untuk pertempuran, tetapi teknik rahasia untuk memperbaiki dan meredam tubuhnya. Tapi memahami itu hanya pemahaman, dari waktu di sini itu, dia hanya mendapatkan pencerahan pada segel Fist Angry. Sebelum dan tepat setelah pertempuran berakhir, dia tidak punya banyak perasaan darinya. Selama pertempuran, Origin Force yang mengamuk memiliki kemampuan yang lebih destruktif dan ofensif. Setelah pertempuran berakhir, kekuatan asal dalam tubuhnya dibebaskan, membuatnya kelelahan.
Tetapi ketika kekuatan asal dalam tubuhnya mulai pulih, ia menyadari bahwa lautan tak terbatas dari Origin Force tidak stabil adalah masalah yang sangat menyakitkan. Dia menghabiskan beberapa hari secara bertahap membiasakan diri dengan kekuatan asal dalam tubuhnya, dan mengatasinya dengan lancar. Tapi, dia harus sangat berhati-hati, dan menempatkan sebagian besar fokusnya untuk menenangkan pasukan asal yang gelisah. Tetapi dengan kekuatan asal yang lebih kuat, itu memungkinkan Godfist Tang Tian meningkat. Tang Tian sangat menantikan Godfist, ia memiliki keyakinan bahwa ketika Godfist itu di True Liquid selesai, kekuatannya pasti akan mengejutkan dunia. Tetapi pada fase terakhir, setiap langkah kecil yang diambilnya mengharuskannya untuk menguras lautan origin-origin yang tak terbatas. Ada saat-saat Tang Tian tertawa pahit, butuh begitu banyak baginya untuk menciptakan teknik pembunuhan yang kuat, tetapi pada akhirnya konsumsinya jauh lebih dari kekuatannya. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran rumit dan berjalan keluar dari dan EBS. Ruang. Di dalam halaman yang dijaga ketat, anggota Divisi Nul yang diselamatkan mengambil inisiatif untuk menjaga kompleks. Sekelompok anggota Divisi Nul menarik Point Break, dan bahkan sebelum mereka tiba di rumah keluarga Su telah mengirim napi divisi tahanan. Semua tahanan Divisi Nul di Kota Abadi Timur berada di sisi Tang Tian, termasuk Zhong Libai. Tang Tian memandang Su Ye dan bertanya dengan prihatin, "Apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik?" Wajah Su Ye pucat pasi, seolah-olah dia terserang penyakit parah, dan kadang-kadang wajahnya berubah menjadi abu-abu. Pertempuran antara Tang Tian dan He Xin sangat memengaruhinya, ia berlatih dalam hukum kehidupan dan kematian, tetapi ia tidak memiliki penajaman pertempuran hidup dan mati. Dia seperti bunga di rumah kaca, dia terlihat kuat, tetapi keadaan mentalnya sangat lemah. Setelah menyaksikan pertempuran hidup dan mati yang pahit, itu menunjukkan kepadanya dedikasi mereka untuk kemenangan dan mengabaikan segala sesuatu yang lain. Karena keyakinan mereka sendiri, mereka adalah bersedia memberikan semua yang mereka miliki. Dibandingkan dengan mereka, aku pengecut dan bohong. Keadaan mentalnya terperangkap dalam hidup dan mati, dan permukaan hukumnya sangat terpengaruh. Dia tidak lagi mengendalikan aura hidup dan mati dalam tubuhnya, yang bergerak dalam dirinya dengan gegabah. Jadi Su Ye tidak dapat memilah-milah life aura dan death aura, menyebabkan tubuhnya terus-menerus berada di ambang kematian, dan bisa mati kapan saja. Tang Tian tidak bisa membantunya, hukum hidup dan mati adalah salah satu dari 3 hukum besar, itu sangat mendalam dan muskil, ia tidak dapat melakukan apa-apa. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Su Ye adalah dia sendiri. Su Ye membungkuk dengan hormat, "Terima kasih Tuan atas perhatiannya, itu bukan masalah besar." Ekspresinya tenang, aura kehidupan dan kematian yang bergelombang dan menghancurkan di tubuhnya telah membuat tubuhnya berubah menjadi kondisi yang mengerikan, dan bahkan suaranya tampak lemah, ketika dia berbicara terlalu banyak, dia akan merasa lelah dan akan terbatuk-batuk. Melihat itu, Tang Tian segera menasihatinya, "Kamu harus beristirahat, kamu tidak perlu khawatir di sini." Su Ye tidak menjawab itu, tetapi terus berbicara, 2 hari yang lalu, Kota Kako Ungu mengirim informasi, seseorang menyusup ke Kota Kako Ungu, tetapi Tuan Nikiyu menangkapnya, dan menggunakan Divisi Nul untuk menghancurkannya. Menurut investigasi, itu pasti Su Xiangdong. Petik 2. Su Xiangdong sudah mati. Dia membuatnya mudah. Zhong Libai yang berada di samping tidak bisa tidak berbicara, wajahnya sangat hitam, tinjunya mengepal erat, kebencian memenuhi matanya. Mereka sangat menderita di keluarga Su, dan Zhong San Libai paling tersiksa. Su Xiangdong dan keluarganya melihat bahwa Zhong Libai adalah pemimpin, dan ingin membuatnya tunduk terlebih dahulu, dan dengan demikian menggunakan banyak metode padanya. Hukum kematian He Xin dan teknik racun dimasukkan. Zhong Libai sangat bangga dan liar, dan segala kebencian harus dibayar kembali. Setelah hidup dengan menyenangkan di Leo Constellation, kapan dia pernah mengalami kehidupan yang demikian? Dia sangat membenci Su Xiangdong dan He Xin, tetapi tidak pernah diduga akan diselamatkan, dan He Xin sudah terbunuh oleh Tang Tian. Dia ingin mencari Su Xiangdong untuk membalas dendam, tetapi Su Xiangdong juga terbunuh, dan dia tidak dapat melepaskan kebencian di hatinya. Apa yang paling tidak bisa dia terima adalah musuhnya dibunuh oleh orang buta itu. Mereka berdua memiliki hubungan musuh bebuyutan, dan ini adalah sesuatu yang Zhong Libai tidak bisa menelan. Keluarga Su Xiangdong masih hidup. Su Ye mengingatkan Zhong Libai, di Xin Domain, membalas dendam dengan membunuh seluruh keluarga adalah hal biasa. Zhong Libai mengendurkan tinjunya dan mendengus, hidungnya menunjuk ke langit yang tinggi, "Aku belum jatuh ke tingkat yang merosot." Tang Tian tidak tahu seberapa kuat Su Xiangdong juga, memikirkan jumlah orang di kota Purplekako, bersama dengan Gu Sue, Nikiyu, Ah Moli dan Han Bingning, dia tidak merasa aneh bahwa Su Xiangdong was terbunuh. Dia tidak berlama-lama pada pertanyaan ini, dan menoleh ke Su Ye, "Bagaimana kita pergi ke Sharpwind City?" Pertempuran kota Immortal Timur diakui menegangkan, tetapi juga menyebabkan kepercayaan dirinya membengkak. Dengan menyelamatkan anggota Divisi Nul, tujuan mereka akan terpenuhi, dan dia sendiri akan lebih kuat dari sebelumnya. Fakta bahwa dia bisa terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dan meningkat begitu cepat membuat Tang Tian sangat bahagia. Dia merasa bahwa mengalahkan kota demi kota bukanlah rencana yang buruk juga.
Ekspresi Suye berubah aneh, ada beberapa perubahan tak terduga dalam situasi ini. Perubahan. Tang Tian kaget, dan dia bertanya, apa yang berubah? Keluarga Fushar Queen City mengatakan bahwa mereka menemukan warisan leluhur Li. Tiba-tiba memiliki peninggalan leluhur Li pada saat itu terlalu kebetulan, itu sebabnya ekspresi Suye aneh. Bahkan wajah liar Zhong Li Bai terkejut. Tang Tian bingung, pewaris leluhur Li. Iya. Dikatakan bahwa keluarga Fu telah menerima rahmat leluhur Li di masa lalu, dan mereka baru saja menemukan pewarisnya, jadi mereka merayakannya sebagai kesempatan. Mereka telah mengundang banyak seniman bela diri yang kuat dengan niat untuk mengadakan pesta pora. Suye menggosok hidungnya. Zhong Li Bai mendengus, sialan. Mereka hanya akan melawan kita. Petik 2. Suye melirik pemuda ini yang memiliki aura berbahaya baginya, dengan rambut diikat ekor kuda dan seringkali memucat matanya. Gelombang bawahan guru adalah orang yang benar-benar luar biasa. Gelombang dalam beberapa hari terakhir, dia sudah melihat bagaimana Zhong Li Bai bekerja. Dia berteriak seperti halilintar, memanggil beberapa pemimpin keluarga, dan tanpa memberi mereka keberanian untuk bertemu, dia bertemu dengan mereka secara terpisah dan takut serta menipu mereka, menyebabkan para pemimpin dipenuhi dengan ketakutan. Setelah itu, dia membuat mereka menunjukkan kelemahan masing-masing, siapapun yang berani berbohong akan dibantai, dan dengan demikian kota abadi-abadi berbagai keluarga dengan patuh membagikan semua elit mereka. Jadi ketika Suye mendengar Zhong Li Bai mengatakan bahwa dia tidak akan mencari anak-anak dan istri keluarga Su, dia terkejut. Dia sangat menderita di tangan mereka, dan mendengar bagaimana Su Xiangdong dan He Xin telah menyiksanya. Dia terkejut ketika mendengar bahwa dia tidak akan membalas dendam pada anak-anak dan istri, tetapi demi menegakkan otoritas, dia tidak akan ragu untuk membantai keluarga, dan menyebabkan aliran darah mengalir. Dia adalah pria yang akan melakukan apa saja untuk menang. Kota Immortal Timur berbagai elit semuanya dikelola oleh Zhong Li Bai, membentuk kelompok yang disebut Is Immortal Unit. Unit Immortal Timur berada di bawah hukum perang yang keras, dibedakan antara berbagai keluarga. Dalam rentang singkat beberapa hari, atmosfer unit Immortal Timur sama sekali berbeda. Suye lebih suka metode Zhong Li Bai daripada Nikiyu, karena dia bahkan lebih tanpa ampun dan licik. Aku pikir juga begitu. Suye melanjutkan, kekuatan guru telah lama diketahui orang lain. Jika kita mengatakan bahwa setiap guru yang tidak diperlakukan sebagai lelucon sebelumnya, saat ini, banyak dari mereka yang setengah percaya. Aku mendengar bahwa patriark keluarga Fu mendengar nama guru sebagai warisan leluhur Li, dan sangat marah sehingga dia menuduh guru sebagai pembohong, dan mengatakan bahwa dia akan membunuh guru. Petik 2. Mungkinkah inheritor leluhur Li itu nyata? Tang Tian merasa malu, membicarakannya, Tang Tianhim sendiri tidak tahu apakah dia benar-benar pewaris. Benar-benar memalukan, dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Melihat tatapan naif guru, Suye menatap lurus padanya, gelombang apakah ini tuan yang membunuh dengan sangat meyakinkan. Gelombang. Zhong Li Bai melirik Tang Tian dengan heran. Dia telah mengikuti Tang Tian untuk waktu yang singkat, dan pemahamannya tentang Tang Tian berhenti di tempat Leo Constellation meneliti tentangnya. Di mata para jenderal militer Leo Constellation, Bear King jelas merupakan karakter yang ambisius dan kejam yang merencanakan Farahead. Ketika mereka menyimpulkan sistem pertempuran Tang Tian, mereka menemukan sifat yang aneh. Pembangkit tenaga listrik manapun yang berselisih dengan Tang Tian, akan sering mengirim kelompok kecil untuk menyelidiki, tetapi pada akhirnya mereka akan selalu membiarkan diri mereka terbuka. Mereka mungkin berpikir bahwa itu adalah penyelidikan skala kecil, tetapi siapa tahu itu adalah awal dari perang besar. Mereka mungkin berpikir itu adalah pertaruhan kecil, tetapi siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, Tang Tian akan mengambil semua milik mereka. Lupus Constellation, Constellation Utama Ursa, Constellation Draco, Constellation Cetus. Semua rasi bintang yang jatuh ke tangannya adalah bukti dari kesimpulan ini. Jika orang yang menakutkan seperti itu tidak dianggap ambisius dan kejam, lalu apa yang dianggap ambisius dan kejam? Tetapi Li Zongbai dengan cepat menyadari, ekspresi guru, adalah salah satu yang mengindikasikan masalah. Gelombang siapapun yang melihat ekspresinya akan berpikir bahwa Master itu naif dan murni, tetapi mereka tidak tahu bahwa Masteris bertindak sebagai babi untuk memakan harimau. Cemerlang, sangat brilian. Gelombang. Suye batuk sekali, terlepas dari apakah identitas guru itu asli atau palsu, saudara-saudara divisi nul masih di tangan mereka. Setelah bertemu Han Bingning, Ah Mo Li dan Nikiyu, kemudian bertemu Zhong Li Bai, sikap Suye terhadap divisi nul tidak lagi ringan. Kekuatan nul division jauh lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Itu benar, kecanggungan Tang Tian menghilang. Mereka mengirim utusan dan memberi surat pada guru. Suye mengeluarkan surat, dan ragu-ragu sejenak sebelum menambahkan, nada bicara mereka tidak terlalu bagus. Tang Tian mengambil surat itu dan bahkan tanpa melihat, dia merobeknya. Dia menoleh untuk melihat Zhong Li Bai, bisakah kamu tidur? Alis mata tajam Zhong Li Bai tegak, ia marah oleh pertanyaan Tang Tian, Tuan, apakah kamu meragukan kekuatan bawahan ini? Tang Tian segera menjelaskan, aku hanya khawatir kamu tidak akrab dengan domain Xin. Nikiyu juga menghabiskan waktu sebelum
Zhong Libai sudah sangat marah dengan fakta bahwa Su Xiangdong dibunuh oleh Nikiyu. Mendengar Tang Tian menyebut namanya, seolah-olah Tang Tian telah menyentuh skala kebalikannya. Tuan, apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah Master Ting bahwa aku lebih rendah daripada orang buta itu? Petik 2. Melihat itu, Tang Tian segera menyarankan, jangan bersikap impulsif. Bukan itu yang aku maksud, tapi... Tuan, kamu tidak perlu bicara lagi. Tonton kemampuan Li Bai. Tanpa mengatakan lebih jauh, Zhong Li Bai berbalik ke dalam dan pergi. Tang Tian dan Su Ye saling memandang, bagaimana ini bisa terjadi? Zhong Li Bai sangat marah. Dia benar-benar marah, meskipun mereka berdua telah berkolaborasi untuk waktu yang singkat sebelumnya, tetapi dia masih tidak suka pria kulit hitam. Akademi Inferno Raging dan Akademi Leonhardt adalah dua institusi tertinggi Leo Constellation, dan Lei Yang memiliki harapan besar bagi mereka. Bahkan bisa dikatakan dari nama mereka, dia telah menggunakan nama Sainsword Raging Leonhardt untuk memberikannya kepada dua institusi, menunjukkan harapannya kepada mereka, bahwa mereka bisa sekuat Raging Leonhardt. Kedua institusi tidak mengecewakan harapan Lion King, dan merawat para jenderal militer yang paling menonjol. Namun di antara keduanya, itu sangat bermusuhan, kedua belah pihak seperti air dan api, selamanya bersaing dengan satu sama lain. Ketika dia seorang tahanan, Nikiyu sudah mulai mengorganisir pasukan, dan bahkan Su Xiangdong telah meninggal dalam Hishens. Itu sebabnya Zhong Li Bai sangat marah, tetapi dia tahu bahwa Nikiyu sudah di depannya. Kehilangan orang buta membuat Zhong Li Bai yang sombong marah. Tapi, menurut kamu, apakah kamu satu-satunya yang mendapatkan pencerahan tentang formasi perang? Zhong Li Bai merilekskan tangannya, kilatan keganasan melintas melewati matanya, tapi dia tenang. Ini baru permulaan. Meskipun lelaki buta itu ada di depanku, tapi aku masih punya kesempatan. Nikiyu diparkir di Purple Kako City, dan tidak punya cara untuk pergi, tapi aku bisa bergerak sendiri. Itu benar, 4 kata, buat gerakannya sendiri, membuat darah Zhong Li Bai mendidih. Dia memiliki gaya yang berbeda dari taktik keseimbangan Nikiyu, gaya bertarung Zhong Li Bai lebih cocok untuk pelanggaran, dan taktik yang paling favorit dan mahirnya juga tersinggung. Ada banyak alasan mengapa dia tidak banyak dilihat di Leo Constellation, salah satunya karena gaya bertarungnya terlalu liar. Sifat liarnya ini ditampilkan dalam banyak aspek, misalnya ia akan selalu membuang semua yang dimilikinya dalam pertarungan, atau ia berusaha keras. Aku mengikuti aturan, atau dia melakukan hal-hal dengan tidak jujur. Leo Constellation yang percaya diri dan kuat secara alami tidak menyambut jenderal militer seperti itu, mereka menang menggunakan cara yang benar dan adil, mengapa mereka harus menggunakan cara seperti itu? Mereka jelas memiliki kendali atas semua situasi, mengapa harus pergi ke ekstrim seperti itu? Di jalan, Zhong Li Bai tidak berdaya menuju Divisi 0. Dalam hal melatih Null Division, kinerja memuncak dibandingkan dengan Nikiyu. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan kesempatan yang tidak terbatas. Kemarahannya sebelumnya meliputi kemarahan dan niat, sebuah rencana yang ia buat. Dia tidak tahu apakah Tang Tian akan mendukung atau menolak rencananya, dan bagaimana jika dia menolaknya. Dia tidak bisa menentang perintah Tian, dia masih memiliki seorang jenderal militer profesional. Dan dia tidak mau melepaskan kesempatan ini, jadi sebelum Tang Tian bahkan bisa berbicara, dia membuat inisiatif untuk pindah. Saat dia meninggalkan sisi Tang Tian, dia menarik unit Immortal Timur yang belum menyelesaikan pelatihan mereka keluar kota, dan tidak membawa anggota Divisi 0. Divisi 0 lebih berpengalaman, tetapi Zhong Li Bai tahu bahwa mereka benar-benar setia hanya kepada guru, dan untuk melewati perintahnya atas unit tidak mungkin. Karena itu, dia tidak ingin membawa mereka. Selain itu, Divisi 0 adalah favorit guru, jika mereka menderita kerugian besar, dia akan berada dalam masalah. Adapun unit Abadi Timur, Zhong Li Bai melihat mereka sebagai umpan meriam, apakah mereka dibunuh atau tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, dan Zhong Li Bai tidak memiliki kebaikan dalam hatinya. Unit itu berisik dan berantakan, jika itu adalah Nikiyu, dia pasti akan mengerutkan kening, tetapi Zhong Li Bai tidak peduli. Unit Immortal Timur dibentuk dengan mengumpulkan para elit kota Immortal Timur, dan bahkan para elit keluarga Su pun dipelihara olehnya. Dengan kematian Su Xiangdong dan He Xin, keluarga Su berada di jalan menuju kehancuran. Zhong Li Bai hanya perlu menakuti dan menipu mereka, mengatakan bahwa hanya dengan menjadi bawahan tuan mereka dapat bertahan, dan dengan demikian membuat elit keluarga Su menjadi taat. Tentu saja, ini terkait dengan suasana Xin Domain. Di Domain Xin, pembantaian seluruh keluarga jarang terjadi, tetapi pada saat yang sama, orang-orang kuat adalah sumber daya yang paling penting. Kecuali kebencian itu cukup dalam, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Biasanya, mereka akan mengirim seniman bela diri terkuat mereka untuk melakukan pertempuran sampai pemenang keluar, dan saat itulah mengandalkan angka biasanya membantu. Pemenang akan menelan keluarga yang kalah, sementara keluarga yang kalah tidak bisa membalas sama sekali. Tampilan kekuatan Tang Tian telah mengguncang seluruh kota Immortal Timur, dan setelah mengalami pertempuran yang mengerikan, keluarga-keluarga di kota Immortal Timur tidak memiliki pemikiran untuk melawan Tang Tian. Selain keluarga Su, ada dua keluarga besar lainnya, keluarga Yu dan keluarga Song.
Meskipun kedua belah pihak tidak memiliki seniman bela diri seperti Su Xiangdong yang mampu berada di daftar powerhouse, tetapi Yu Tao dan Song Chengyu jelas tidak kalah dengan Su Ye. Zhong Libai memanggil mereka, dan tanpa menyembunyikan apapun, mereka memberitahu mereka tentang berita itu, lalu memberitahu mereka, kalian tahu situasinya sekarang. Kali ini, jika kita bahkan tidak bisa mendapatkan sesuatu, kita tidak akan memiliki wajah untuk kembali. Jika kalian punya ide, katakan padaku. Petik 2. Mereka berdua tetap diam, menyerap apa yang dikatakan Zhong Libai. Zhong Libai tidak memiliki banyak harapan dari mereka, tetapi mereka masih penduduk setempat dan tahu lebih banyak tentang situasi di domain Xin daripada dia. Setelah memikirkannya, dia angkat bicara, tujuan Master bukan untuk mengambil Sharp Wind City, tetapi untuk menyelamatkan anggota Divisi Nul yang ditahan di sana, itu adalah tujuan yang sebenarnya. Song Chengyu adalah yang pertama berbicara, dia memandang Zhong Libai, ini bukan hanya Star Wind City, tetapi semua kota lain memiliki seniman bela diri di daftar powerhouses juga. Zhong Libai tidak mengungkapkan apa-apa, pandangannya tertuju pada Yu Tao. Nikyu mampu membawa sekelompok anggota Null Division dan membunuh seorang ahli di daftar powerhouses, ini sangat berdampak pada Zhong Libai. Setelah menjadi aprisoner begitu lama, dia masih tidak jelas seberapa kuat seorang seniman bela diri di daftar powerhouse. Orang buta itu mampu membunuh Su Xiangdong. Berpikir tentang itu, Zhong Libai merasa terancam, gelombang akankah formasi yang aku pahami dapat bertarung melawan ahli dalam daftar powerhouses. Gelombang tapi dia dengan cepat tenang, pasukan Nikyu termasuk Gu Sue, Han Bingning dan Ah Moli, Divisi Nul sendiri memiliki pelatihan, itu adalah faktor yang memungkinkan mereka untuk membunuh Su Xiangdong. Tidak peduli seberapa kuat formasi dapat, tanpa siapapun, itu masih tidak berguna, dan masa di sini. Jika mereka kalah, itu akan menjadi masalah kecil, dan bahkan jika mereka semua dikorbankan, itu tidak akan berarti banyak, tetapi kehilangan wajahnya adalah sesuatu yang tidak dapat ia tahan. Gelombang bukankah itu berarti aku telah kehilangan Nikyu? Gelombang. Yu Tao memiliki penampilan yang jujur dengan perawakan pendek, dan hanya mengatakan satu kalimat, kami memiliki terlalu sedikit orang. Mata Zhong Libai berbinar, detail. Kami tidak memiliki seniman bela diri yang cukup kuat, jadi kami harus menggunakan nomor kami. Yu Tao menjelaskan. Zhong Libai merasa seolah-olah dia telah memperoleh pencerahan baru, gelombang itu benar, karena kita tidak dapat bersaing dalam kualitas, kita harus bertarung dalam kuantitas. Ketika membandingkan seniman bela diri berpengalaman yang bertarung bersama, unit Immortal Timur tidak dapat bersaing dengan anggota Divisi Nul itu, jadi kita mungkin juga bertarung dengan angka. Gelombang. Setelah jalur pemikiran itu dibuka, pikiran Zhong Libai seperti kuda liar yang tak terkendali, berlari cepat dan liar. Di mana tempat dengan daftar seniman bela diri powerhouses paling banyak? Zhong Libai tiba-tiba bertanya. 4 kota utama. Song Chengyu menjelaskannya kepadanya, lebih dari setengah seniman bela diri di daftar powerhouse semuanya terletak di 4 kota utama. Di sana, sumber daya adalah yang paling berlimpah, dan arus informasi lewat sana. Semakin jauh kamu bergerak ke sisi, ada lebih sedikit seniman bela diri di daftar powerhouse. Petik 2. Kamu punya peta. Biarkan aku melihatnya. Zhong Libai bertanya. Song Chengyu segera mengeluarkan peta, mengungkapkan lokasi 17 kota di Xin Domain. Domain Xin Domain terungkap, bentuknya bulan sabit dan 17 kota berserakan secara acak di dalamnya. Di peta, 4 kota utama adalah yang paling mencolok. Mereka menduduki pedalaman bulan sabit, yang merupakan tempat terbaik di seluruh Xin Domain. Zhong Libai kemudian menanyakan kepada mereka berdua beberapa pertanyaan, yang diajukan para ahli di kota mana. Setelah mengklarifikasi semua itu, rencananya yang kurang ajar perlahan-lahan terjadi di benaknya. Kami membutuhkan lebih banyak orang. Zhong Libai menjilat bibirnya, dia menyipitkan matanya yang kecil, dengan wajahnya yang kaku, dia tampak sangat jahat, sepertinya kita perlu mengambil beberapa orang agar ini bekerja. Apakah ada orang di sekitar kita di mana tidak ada seniman bela diri yang kuat di daftar powerhouses? Petik 2. Kam Angin Barat. Kam Angin Barat. Keduanya berkata serempak. Kam Angin Barat. Zhong Libai terkejut, dia melihat kembali ke peta dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak ditandai di peta. Jenderal tidak sadar. Song Chengyu segera menjelaskan, tetapi West Wind Camp adalah unit brigan, dan memiliki reputasi di wilayah tersebut. Meskipun mereka tidak memiliki pria A grade infamous, tetapi ada 7 pria B grade infamous, jadi tidak ada keluarga yang berani memprovokasi mereka. Meskipun mereka telah menetapkan pos pemeriksaan untuk Tol, tetapi mereka belajar darinya, sehingga mereka jarang mengambil inisiatif untuk menjarah dan membunuh orang. Petik 2. Zhong Libai menjadi agak tertarik, berapa banyak orang yang dimiliki oleh Kam Angin Barat? Sekitar 10.000 di seluruh Kam Angin Barat. Song Chengyu berkata. Zhong Libai melompat kaget, begitu banyak. Mendengar bahwa itu adalah brigan, dia memperkirakan bahwa mereka akan memiliki sekitar 2 hingga 3.000, tetapi dia tidak pernah menyangka jumlah 10.000. Itu mengejutkannya bahwa brigan sebesar itu benar-benar ada. Itu tidak dianggap banyak. Song Chengyu menjelaskan, mayoritas dari mereka lemah,
dan kesulitan hidup di kota-kota, sehingga mereka kembali ke pegunungan di mana mereka hidup dalam kemiskinan. Kepala perampok ini juga mengharuskan orang untuk digunakan, sehingga mereka merekrut mereka dan membersihkan tanah di pegunungan untuk penanaman. Di 17 kota domain Sin, mereka tidak bisa memberi makan begitu banyak orang. Jadi semua perampok ini adalah kota skala kecil, hanya saja produksi sumber dayanya tidak sebagus 17 kota. Mereka hidup sangat buruk, tetapi sebagian besar kepala brigan ini tidak ambisius, mereka hanya mengumpulkan uang dan hidup sebagai raja gunung, jarang keluar. Menambahkan bahwa hasil panen mereka sedikit, keluarga malas mengambil perawatan mereka, tidak banyak yang bisa didapat. Petik 2. Lalu kafilah dagang tidak terpengaruh. Zhong Libai merasa bahwa dia akhirnya memahami sesuatu tentang dunia. Mereka sangat pintar, selama mereka melihat bahwa karavan itu milik keluarga besar, mereka tidak akan melakukan apa-apa, dan hanya mencari karavan skala menengah atau kecil untuk mengumpulkan korban. Song Chengyu mengungkapkan senyum pahit, kecuali orang-orang terkenal Agret, yang semuanya kuat secara tiran, yang tidak akan memberikan wajah kepada keluarga besar. Keluarga besar tidak berdaya melawan ini, dan dengan demikian membayar korban untuk menghindari bencana. Petik 2. Keluarga besar itu benar-benar lemah. Wajah Zhong Libai dipenuhi ketidakpercayaan, di Heaven's Road, semua keluarga bangsawan semuanya keras, sombong, dan lalim. Apa rencanamu? Song Chengyu mengangkat bahu, semua pria B kelas terkenal itu semuanya kuat secara individual, dan terlihat tidak terduga, semuanya sangat pandai melarikan diri. Para ahli keluarga besar juga tidak bisa membuang waktu terlalu banyak untuk hal ini. Mengapa tidak menghabiskan uang? Karena bagi keluarga besar, uang tidak banyak. Petik 2. Zhong Libai berpikir sejenak, dia mengangguk, itu benar, pada akhirnya tidak ada yang bisa menangani pencuri itu. Apakah ada banyak perampok seperti West Wind Camp? Ada banyak. Song Chengyu, 4 kota utama memiliki sumber daya terbaik, dan ditempati oleh keluarga Fourmain. 13 kota yang tersisa memiliki sumber daya terbaik berikutnya, dan pada dasarnya setiap kota memiliki keluarga besar utama, sedangkan keluarga yang lebih lemah yang tersisa membagi sumber daya yang tersisa. Orang-orang yang tersisa biasanya berjalan di tanah air. Selanjutnya, keluarga besar sedang menunggu mereka untuk memperluas lahan. Brigan manapun yang menemukan sumber daya baru dan menjualnya ke keluarga besar akan segera mendapatkan kekayaan besar. Begitulah kota Is Immortal muncul. Zhong Libai tertawa, memperlihatkan gigi-giginya yang putih bersih, kalau begitu, ayo pergi ke Kam Angin Barat.